161. Dengan alis terkunci dalam cemberut, Huang Pu Qingyun bisa merasakan tatapan matanya mengambil nuansa yang berbeda, membuat hatinya terbakar dengan kemarahan yang baru ditemukan. Sialan, bocah ini bagus dalam perang psikologis juga. Dia membuat kakek nenek ini tekuk dengan beberapa kata. Ini tidak bisa berlanjut. Dia harus mati, tanpa bayang-bayang keraguan. Aku harus membungkamnya sekarang. Akankah saya memiliki rasa hormat yang tersisa, kredibilitas apapun, jika ini terus berlanjut? Dengan pola pikirnya, Huang Pu Qingyun menahan auranya, siap untuk melakukan serangan terbuka pada saat yang tepat. Karena aku tidak bisa melawan gerakan aneh itu, aku akan menghabisinya dengan satu serangan bersih dan tersembunyi. Namun, sebelum kesempatannya datang, Zuo Fan melayang ke dinding arena terdekat, bertujuan untuk melarikan diri dengan cepat. Sialan, lagi-lagi dengan lari. Huang Pu Qingyun mengumpat, merasa rencananya hancur bahkan sebelum dia bisa menjalankannya. Dia ingin menyelinap menyerang Zuo Fan sehingga dia menjatuhkan auranya untuk membingungkan musuh. Tapi Zuo Fan mengambil inisiatif untuk bergerak lebih dulu sebelum dia bisa. Dia jengkel, kotoran kecil itu parasit. Bagaimana bisa setiap kali aku merencanakan sesuatu, dia bereaksi seolah tahu apa itu. Tidak ada orang di sekitar yang memberitahunya bahwa iblis tua dan veteran ini, Zuo Fan, dapat mengetahui apakah dia harus membuang sampah bahkan sebelum dia melakukannya. Dan sekarang kepercayaan tetua kelima pada Huang Pu Qingyun anjlok, reaksinya agak lebih lambat dari sebelumnya. Penundaan singkat ini memungkinkan Zuo Fan tiba di depan tembok. Keduanya bergegas untuk menangkapnya sementara Zuo Fan sedang bersenang-senang. Hahaha, terlalu lambat. Anda masih jauh dari cukup untuk benar-benar menghentikanku. Zuo Fan mengayunkan sayap petirnya ke dinding. Dindingnya memiliki lubang baru setinggi 5 meter, memungkinkan sinar matahari masuk ke dalam. Udara segar menerpanya, membangkitkan semangatnya. Zuo Fan kemudian melangkah ke awan. Dia seperti burung yang dikurung yang akhirnya melihat langit yang terbuka lebar untuk pertama kalinya. Tetua kelima menggertakkan giginya. Baru sekarang inderanya kembali, mengetahui bahwa pidato Zuo Fan dimaksudkan untuk membuat irisan dan mempengaruhi keadaan pikiran mereka. Bagaimana lagi dia bisa melarikan diri dari penjagaan ketat dua ahli surga mendalam di ruang tertutup seperti arena bunga melayang? Anak ini lebih licik dari penatua ketujuh. Dia mungkin menghela nafas di dalam, tetapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Semakin menonjol Zuo Fan, semakin dia harus menjatuhkan anak itu. Dia sudah aneh di Bone Tempering Stage. Apa yang akan terjadi ketika dia memasuki Profound Heaven Stage? Siapa di Tian Yu yang bisa menghentikannya? Huang Pu Qingyun berpikiran sama. Dia harus dibunuh. Mereka saling memandang, menemukan tekad di masing-masing mata mereka. Mereka bergegas melalui lubang dan terlibat dalam pengejaran. Vicious Pilking bergumam pada dirinya sendiri saat dia membawa Yan Fu melalui lubang juga. Satu-satunya yang tersisa di dalam adalah Geng Longjiu. Diam-diam menghela nafas, pengawas iris memandang dengan ketakutan. Iblis Zuo Fan sangat licik. Dia memainkan Huang Pu Qingyun yang cerdik seperti biola. Sekarang aku bisa melihat bagaimana dia membunuh iblis berbahaya, Yu Guiqi. Hehe, tentu saja. Terkekeh, Xie Tian yang menggelengkan kepalanya dengan sedih. Bocah itu terlalu licik. Mereka yang punya otak tapi tidak berotot pasti akan kalah. Mereka yang berotot tapi tidak punya otak tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Dia adalah satu-satunya hal yang paling mengerikan di dunia ini. Suamiku pemberani dan bijaksana melebihi usianya. Kebanggaan Xiao Dan pada Zuo Fan melonjak beberapa tingkat. Chu Qingcheng tersenyum tanpa maksud. Bahkan matanya berkilat bangga. Yang lain harus mengangguk pada kata-katanya. Zuo Fan sangat langka di benua ini. Di mana orang bisa menemukan pemuda seperti itu yang unggul dalam keberanian dan pikiran. Long Jiu mengusulkan, ayo pergi juga. Dia sekarang berada di ruang terbuka dengan peluang besar untuk melarikan diri, tetapi yang terbaik adalah kita berada di dekatnya jika keadaan berjalan tidak sesuai harapan. Mereka semua mengangguk dan terbang keluar. Tapi teriakan panik datang pada saat ini. Dandan, selamatkan aku. Mayat tuannya mengubah kaki Lin Tian Yu menjadi bubur, bahkan tidak bisa bergerak karena ketakutan. Melihat kelompok Chu Qingcheng pergi juga, dia mengira mereka mengincar Zuo Fan dan menjadi bersemangat. Lin Tian Yu mulai menangis seolah-olah dia tidak melihat kerabatnya selama bertahun-tahun. Pria ini benar-benar mengikuti tuannya. Dia masih tidak tahu pihak mana yang pro Zuo Fan, dan mana yang anti Zuo Fan. Dia pergi dan menganggap Zuo Fan menjadi kambing hitam dari Drifting Flowers Edifice. Jadi, dia bergegas ke Xiao Dan, membungkuk beberapa kali kepada para senior dan menangis. Dan, iblis itu membunuh tuanku. Untuk perasaan yang kami miliki, untuk pernikahan campuran Drifting Flowers Edifice dan Mary Woods selama ini, saya memohon para senior untuk memberikan keadilan kepada tuan dan membunuh iblis itu. Tolong balas dendam tuan. Kelompok Longjiu terkejut, lalu memandangnya dengan lucu. Apel benar-benar jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dia sama bodohnya dengan tuannya.
Apakah Anda tidak melihat kami berdiri di samping tanpa melakukan apa-apa, tanpa niat untuk masuk? Kamu adalah anak yang tidak tahu apa-apa yang datang meminta bantuan kami. Lin Tianyu bingung ketika mereka diam dan menebak-nebak. Mereka sepertinya takut pada Zuo Fan, tidak mau bergabung dengan berpikir bahwa kesejahteraan rumah mereka dipertaruhkan. Dia berubah serius di tempat saat dia berbicara dengan semangat. Iblis Zuo Fan memamerkan kekuatannya yang kejam dan biadab. Hari ini dia membunuh tuanku, besok dia akan membunuhmu. Bahkan dengan tuan muda kedua dan tetua kelima bergandengan tangan, mereka mungkin tidak menahannya di sini. Jika dia lari, itu akan berarti akhir dari 7 rumah. Untuk saudara dan saudari kita, saya memohon Anda untuk memikirkan rumah Anda sendiri, masa depan Anda yang suram, dan bergabung bersama dengan tuan muda kedua dalam menyingkirkan bibit keji ini dari muka dunia. Lin Tianyu berbicara dengan kebenaran, dengan keberanian, tetapi yang dia ajak bicara sedang memikirkan sesuatu. Apakah anak ini masih memainkan kerumunan di sekitar untuk melihatnya? Terlebih lagi, sejak kapan ketujuh rumah itu menjadi saudara? Apakah Anda buta untuk tidak melihat Vicious Spill King hampir memusnahkan Drifting Flowers Edifice? Anda harus meluruskan fakta. Bagaimana murid ini dibesarkan untuk mempercayai omong kosong ini? Ketika saatnya tiba, dia adalah tipe yang bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Mereka hanya menggelengkan kepala dan mengabaikannya saat mereka melanjutkan perjalanan mereka dengan gembira. Dia adalah contoh utama dari betapa bodohnya itu. Nona Dandan, menurut saya anak ini terhormat, jadi mengapa tidak membawanya? Nanti kau harus menanganinya dengan baik. Xie Tian yang membuat lelucon. Lin Tianyu tidak tahu apa yang akan dilakukan Tuan Muda Sword Markis Abode ini. Tapi kata-katanya hanya membuat Xiao Dandan berpikir. Bukankah itu menyuruhku untuk mencambuknya? Dan pipinya memerah. Lin Tianyu melihat mereka memperlakukannya seperti udara tipis dan dia dengan rendah hati memohon pada Xiao Dandan. Dandan, Mary Woods terlalu jauh dan aku tidak akan tepat waktu untuk melapor. Tolong, Anda harus meyakinkan senior Anda untuk membalaskan dendam Tuan. Lakukan sendiri. Siapa kamu? Membiarkan orang lain melakukan pekerjaanmu untukmu. Xiao Dandan memelototinya lalu menendangnya sebelum menyerbu kembali ke grup. Dia sangat bingung. Bagaimana mereka berdua bisa menjadi laki-laki, dengan satu pahlawan dan yang lainnya pengecut yang menyebalkan. Dia bahkan berani meminta orang lain untuk membalas dendam ketika dia bahkan tidak menatap mata si pembunuh. Semakin dia membandingkan keduanya, semakin cintanya tumbuh. Di sisi lain, Lin Tianyu jatuh ke tanah dan meratap sedih. Apa yang salah dengan meminta orang lain untuk membalas dendam? Bagaimana aku bisa melawan orang aneh yang membunuh Tuan? Ini bukan bagaimana seorang pria. Petik 2. Di luar arena bunga hanyut dipenuhi dengan klan dan alkemis, yang berada di daerah itu, takut terlibat dalam baku tembak antara Huang Puqingyun dan Zuo Fan. Meskipun mereka meninggalkan gedung, mereka terlalu penasaran untuk mengosongkan tempat itu. Mereka ingin melihat sendiri akhirnya. Bagaimana iblis Zuo Fan, Grandmaster Alkimia, sama menakutkannya dengan rumor yang melukiskannya. Sementara itu, mereka juga takut terjebak dalam baku tembak dan berakhir terluka. Ini adalah pertarungan para ahli surga yang mendalam sampai mati, bukan terlalu dekat akan mengiring seseorang ke kuburan lebih awal. Semuanya sangat bengkok. Murid-murid Drifting Flowers Edifice ditugaskan untuk menegakkan hukum. Xiao Ya juga ada di antara mereka, meratap. Mengapa pertemuan 100 pil kali ini dipenuhi dengan pertempuran? Dia berpikir arena bunga melayang bahkan mungkin meledak dari kekuatan ahli surga yang mendalam mereka. Boom! Saat dia sedang merenung, ledakan keras terdengar di telinganya. Kerumunan melihat celah baru di dinding arena dan sosok bersayap naik ke langit. Zuo Fan. Terkejut, mereka mulai mengagumi betapa menakjubkannya dia melarikan diri dari lembah neraka dan Regent Estate. Tapi kemudian, dua sosok lagi keluar, Huang Puqingyun dan tetua kelima. Mereka hanya butuh sekejap untuk menghalangi jalan Zuo Fan. Sebuah palu godam dan kepalan tangan emas terbang dan membuat Zuo Fan terpojok. Tetapi dengan ruang terbuka lebar di sekelilingnya, seni aneh Zuo Fan bahkan lebih aneh, melayang bolak-balik seperti hantu. Bahkan blokade ketat Huang Puqingyun dan tetua kelima tidak bisa menahan Zuo Fan. Di langit, tiga sosok berlari, tetapi mereka selalu melintas satu sama lain, tidak pernah terhubung. Kerumunan telah lama berdiri ternganga. Tidak ada yang bisa mencapai kecepatan mereka tetapi mereka bisa menebak betapa menakjubkannya itu. Melihat Zuo Fan berkeliaran begitu santai adalah bukti yang cukup. Tidak heran dia dijuluki iblis ketika dia bisa mengalahkan ahli surga yang mendalam dengan gerakannya yang aneh. Hanya iblis yang bisa bergerak semenyeramkan itu. Suara mendesing. Dengan tendangan tiba-tiba, Zuo Fan lolos dari pengepungan keduanya. Huang Puqingyun dan tetua kelima sekarang terengah-engah mengejar tetapi tidak bisa mengejar. Mereka adalah kultivator tubuh tetapi tidak memiliki seni gerakan. Mencocokkan kecepatan mereka dengan Zuo Fan membebani tubuh mereka. Hahaha, Huang Puqingyun, saatnya menghitung berkahmu.
Zuo Fan tertawa. Huang Pu Qingyun dan tetua kelima jauh dari keinginan untuk menyerah. Tiba-tiba, sebuah suara tua datang. Anak muda, apakah kamu sudah melupakanku? Tidak dapat bereaksi, Zuo Fan terjebak. Seolah-olah dia dipukul dengan peluru artileri. Membantingnya ke tanah, menciptakan kawah 10 meter di tanah. Dan di tempat sebelumnya adalah kelelawar berwarna darah berukuran 1 meter dengan mata kecil dan kilatan tajam. Kerumunan berteriak, binatang spiritual tingkat 3, kelelawar darah bergemuruh. 162. Kelelawar darah bergemuruh, binatang spiritual aneh yang jarang terlihat. Di dunia binatang spiritual, yang kuat memangsa yang lemah. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat mereka. Namun, makhluk ini adalah pengecualian. Itu tidak lebih kuat dari binatang spiritual tingkat 1 dan tidak memiliki cakar atau taring. Itu memiliki sifat yang mengejutkan, gelombang kelelawar bergemuruh. Itu adalah serangan suara yang menghantam jiwa. Itu akan membuat seseorang dalam keadaan koma atau, lebih buruk lagi, memusnahkan jiwa seseorang. Setelah menggunakannya, ia akan pergi dan menancapkan taringnya ke korban, menghisap darah. Ini mungkin hanya binatang spiritual tingkat 3, tetapi hanya sedikit yang mampu bertahan dari serangan suaranya. Bahkan binatang spiritual tingkat 4 tidak bisa berdiri di hadapan kawanan 10 kelelawar darah bergemuruh. Siapa yang peduli betapa tangguhnya Anda? Siapa yang peduli seberapa terampil Anda? Anda masih akan mati karena serangan suara makhluk ini jika jiwa Anda tidak memiliki hati. Makhluk yang mencegat pelarian Zuo Fan ini adalah makhluk yang bisa menimbulkan ketakutan bahkan pada binatang spiritual tingkat keempat. Melompat keluar dari lubang, Zuo Fan menatap 10 kelelawar. Dia akhirnya menunjukkan ekspresi serius. Kemudian melihat ke pembicara dan melihat Vicious Pilking. Dia memegang labu, tersenyum pada Zuo Fan. Sekarang saya mengerti. Ini pasti langkah terakhirmu. Zuo Fan menyipitkan mata. Dia telah melihat lelaki tua itu membawa labu. Tapi baru mengetahui bahwa itu adalah item yang membawa binatang. Ketika terpojok oleh pengawas Iris, Chu Qingcheng, dan Long Jiu belum lama ini, dia masih berusaha keras karena kelelawar darah bergemuruh di labunya. Mereka pintar untuk mundur dan tidak menyerang saat itu, atau mereka akan hancur. Orang tua ini tidak boleh didorong. Bahkan setelah menggunakan esensi darah 4 kali, dia masih tidak bisa diremehkan tidak peduli seberapa lemah dia muncul. Mata Zuo Fan berkilat kagum. Kelompok Long Jiu baru saja keluar melalui lubang dan melihatnya berdiri di tengah reruntuhan. Mereka menoleh ke langit dan memucat. Kelelawar darah bergemuruh. Dan 10 dari mereka. Mereka semua terdiam di tempat. Tepat ketika mereka mengira Zuo Fan memiliki kekuasaan bebas di langit di luar arena, dia bertemu dengan 10 kelelawar darah bergemuruh. Zuo Fan sekarang terpojok oleh 2 ahli surga yang mendalam dan kawanan kelelawar yang setara dengan binatang spiritual tingkat keempat. Bahkan seorang ahli surga yang mendalam tidak dapat melarikan diri dari ini, apalagi seorang ahli tempering tulang. Hati mereka kini tercekat. Hahaha, Penatua Yan. Pada akhirnya, kamu adalah yang paling dapat diandalkan untuk memblokir bocah ini. Tertawa bebas, Huang Pu Qingyun melayang di samping lelaki tua itu. Kemudian, dia menjulurkan dagunya ke Zuo Fan. Nak, mari kita lihat kamu lari sekarang. Tetua kelima lembah neraka mendarat di samping mereka, matanya memancarkan kekejaman. Sambil mendesah, Vicious Pilking memandang dengan penyesalan. Song, Grandmaster Zuo, saya kagum dengan keterampilan pemurnian Tuan yang menakjubkan. Aku sedih menjadikanmu sebagai musuhku. Tapi aku tidak punya pilihan. Kata-katanya membangkitkan simpati banyak delegasi klan, serta para alkemis yang berpartisipasi hari ini. Iblis Zuo Fan, yang menyinggung lembah neraka, adalah Grandmaster Song. Itu sebuah penyesalan. Kematian yang kejam menunggu semua yang berani menentang 7 rumah bangsawan. Tetapi seorang alkemis yang agung menemukan ajalnya dengan cara yang menyedihkan, sangat disayangkan. Paling tidak yang bisa dilakukan orang banyak adalah menunjukkan rasa hormat yang mendalam saat mengiring pria hebat ini dalam perjalanan terakhirnya. Tapi Zuo Fan hanya mencibir. Hehehe, Penatua Yan, Anda terlalu memikirkan kelelawar Anda. Mereka bisa menakuti binatang spiritual tingkat 4, tapi pada akhirnya, mereka adalah kawanan. Zuo Fan menghilang saat dia terbang. Kelelawar mengepakkan sayapnya dan membuka moncongnya. Udara beriak dan gelombang yang terlihat bergerak di Zuo Fan. Zuo Fan menghindar, gelombang menghantam tanah tetapi tidak ada yang terjadi. Namun, batu-batu di sekitarnya berubah menjadi debu. Orang-orang mulai lebih takut pada kelelawar darah bergemuruh. Seorang ahli tempering tulang normal yang terkena gelombang ini akan mati dalam kesedihan. Tapi Zuo Fan mengandalkan kecepatan luar biasa untuk menari di antara serangan. Dia hampir keluar dari pengepungan mereka. Sial, Zuo Fan terlalu licik. Dia memperhatikan bahwa 10 kelelawar tidak dapat berkoordinasi dan menyelinap melalui celah dalam serangan mereka. Mari kita blokir dia bersama, tetua kelima.
Huang Pu Qingyun berseru dengan panik, yang mana, Vicious Pilking menolak kata-katanya. Tuan muda kedua, jangan khawatir. Anda hanya akan memperburuknya jika Anda menyerang bersama dengan kelelawar darah. Saya akan memastikan dia tidak akan punya tempat lain untuk lari. Vicious Pilking membuka labunya dan membuat segel tangan. Ceritan datang dari dalamnya, diikuti oleh kawanan kelelawar lain yang terbang ke celah yang dituju Zuo Fan, menutupnya rapat-rapat. Riak puluhan kali lebih kuat mengirim Zuo Fan meluncur ke tanah, meninggalkan lubang besar lainnya. Ketika dia merangkak keluar, dia menarik napas dingin saat melihat pemandangan itu. Langit dipenuhi dengan kelelawar darah bergemuruh. Perkiraan kasar akan memberikan sekitar 100. Jika 10 cukup untuk binatang spiritual tingkat 4, maka 100 bahkan akan membunuh binatang spiritual tingkat 5. Gelombang ketakutan menembus kerumunan, termasuk Huang Pu Qingyun. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa berbicara. Bahkan seorang ahli Radiant State tidak bisa keluar dari yang satu ini, apalagi orang aneh seperti Zuo Fan. Sial, di mana orang bodoh tua itu menemukan begitu banyak kelelawar darah bergemuruh. Mereka tidak tumbuh di pohon. Pikiran Long Jiu dalam kabut. Bahkan bocah itu tidak bisa keluar dari yang satu ini. Apa? Xiao Dandan tersentak. Maksudmu suami tidak punya kesempatan? Mengangguk dengan serius, Long Jiu menghela nafas dan menunjuk. Ketika Zuo Fan jatuh, Vicious Pilking membuat tanda-tanda lain dan membuat Zuo Fan dikelilingi oleh 100 kelelawar. Jika dia berani terbang, kelelawar akan menerbangkannya kembali. Area barikade ini tampaknya milik dunia yang berbeda, ditutupi oleh 100 kelelawar darah bergemuruh yang langka. Mereka mengencangkan ruang sedemikian rupa sehingga menjadi lebih kecil dari arena bunga melayang. Sial, Zuo Fan mengerutkan kening saat dia melompat ke langit lagi. Seperti pilar yang datang dari langit di atas, Zuo Fan dikirim ke tanah tanpa penundaan. Lututnya menyentuh tanah, darah merembes dari mulutnya, dan semua batu di sekitarnya terhempas menjadi debu. Hahaha, 100 kelelawar darah begitu kuat sehingga bahkan tubuh anak yang pantang menyerah itu terluka. Kematiannya sudah di depan mata. Huang Pu Qingyun tertawa, menonton Vicious Pilking dengan rasa hormat yang baru ditemukan. Elder Yan, Anda telah mengejutkan saya. Saya tidak pernah tahu Anda menyembunyikan hal-hal indah seperti itu. Tuan muda kedua, kamu bercanda. Kelelawar ini dikumpulkan selama 1000 tahun terakhir oleh Pilking Hall. Saya hanya diizinkan untuk menggunakannya karena kontribusi saya yang sederhana ke Pilking Hall. Vicious Pilking kemudian mengalihkan pandangan sedih ke Zuo Fan. Tuan muda kedua, Zuo Fan, bagaimanapun juga, adalah seorang alkemis Grandmaster. Dia mungkin pantas mati, tetapi biarkan mayatnya tetap utuh. Aku benar-benar ingin mencabik-cabiknya, tapi karena itu permintaan Penatua Yan, aku akan melepaskannya. Huang Pu Qingyun melambai, senang di dalam. Mengangguk, Vicious Pilking membuat 100 kelelawar darah bergemuruh membuka moncongnya lagi. Semuanya menyerang dengan serangan suara pada saat bersamaan. Ahahaha. Dengan ratapan, Zuo Fan merasa kepalanya akan meledak dan pikirannya memudar. Jiwanya rusak. Jika bukan karena pemurnian yang telah dia lalui, jiwanya telah lama tersebar. Sialan. Saya masih punya jalan keluar tapi sekarang tidak ada gunanya. Aku seharusnya menggunakannya ketika aku punya kesempatan. Para hajingan ini lebih baik berharap aku tidak akan keluar dari sini atau aku akan membantai mereka semua. Kepalanya sangat sakit, Zuo Fan menggertakkan giginya dan mempertahankan hidupnya. Matanya yang merah dan dahinya yang berurat membuat orang banyak merasakan penderitaan yang dia alami. Dia benar-benar aneh. Siapapun pasti sudah menyentuh tanah sekarang, tetapi dia masih bertahan kuat, tetua kelima berseru. Huang Pu Qingyun tertawa, matanya tajam. Jadi bagaimana jika dia aneh? Dia hanya sedikit lebih tangguh dari rata-rata pria. Lagi pula dia akan segera mati. Ini untuk yang terbaik. Membunuhnya di sini akan menunjukkan kepada dunia apa akhir yang menanti siapapun yang menentang Regent Estate. Ahaha, ratapan Zuo Fan tidak pernah berhenti, seperti binatang buas yang dicambuk. Batu-batu tempatnya berdiri telah lama dihancurkan menjadi bubuk. Vicious Pilking tidak membalas dendam, hanya merasakan penyesalan yang tak ada habisnya. Lawannya yang terbesar dan paling dihormati akan mendapati dirinya mati dengan cara yang menyedihkan. Para alkemis di sekitar juga menghela nafas. Tetapi tidak ada seorang pun di sana yang mau berdiri di depan ketujuh rumah itu. Wajah Xiao Dan berlinang air mata, memohon pada Chu Qingcheng dengan matanya. Dia menggigit bibirnya, hendak turun tangan, tetapi Long Jiu menariknya kembali. Bahkan kita tidak bisa menyelamatkannya dari serangan ratusan kelelawar darah bergemuruh. Kita hanya akan membuang hidup kita. Biarkan saja, tidak ada gunanya. Long Jiu menghela nafas pada keadaan menyesal Zuo Fan. Sudah memikirkan cara meninggalkan klan Luo. Aliansinya adalah dengan Zuo Fan. Tanpa dia, paviliun naga terselubung tidak punya alasan untuk membantu klan Luo. Dengan kematian Zuo Fan, perjanjian aliansi akan gagal.
Saudara, jangan salahkan aku. Saya akan menjaga klan Anda, tetapi tidak dapat mempertahankan aliansi lagi. Itu tidak menguntungkan rumah. Long Jiu menghela nafas, sementara yang lainnya menundukkan kepala dengan pasrah. Zuo Fan berada dalam kesulitan, tanpa ada yang muncul untuk membantunya. 163. Tiba-tiba, ratapan Zuo Fan terputus. Hati semua orang diliputi getaran. Qin Cheng bahkan mulai meneteskan air mata karena mengira Zuo Fan telah pergi. Tapi yang sangat mencengangkan adalah tanda energi Zuo Fan masih ada, dengan nyala api biru di tengah dahinya. Di bawah penutupnya, Zuo Fan mulai bernapas lega, gelombang suara tidak berhenti, tetapi tidak seberat sebelumnya. Itu, Xie Tian yang menangis. Aku ingat sekarang. Dalam pertempurannya dengan Yu Guiqi, nyala api biru ini juga muncul, melindungi jiwanya. Memang, Zuo Fan bingung dari rasa sakit kejiwanya dan lupa tentang api biru yang melindungi jiwanya. Sekarang jiwanya berada pada batasnya, api biru keluar dengan sendirinya. Dengan itu, Zuo Fan santai. Di bawah cahaya api yang lembut dan hangat, jiwanya mulai pulih. Zuo Fan merasakan bagaimana itu tumbuh dan berada di ambang untuk menerobos ke Radiant Stage. Perlahan menutup matanya, Zuo Fan tetap berlutut dan mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya saat dia membiarkan kehangatan memandikannya. Ini adalah kesempatan langka bagi jiwanya untuk maju dan dia tidak akan melewatkannya. Huangpu Qingyun yang bangga sekarang berteriak panik pada Vicious Pil King. Elder Yan, apa yang terjadi? Dia sepertinya masih hidup. Dia belum mati. Vicious Pil King juga bingung. Lalu apa ini? Kenapa dia tidak meratap dan sepertinya malah menikmatinya? Huangpu Qingyun bingung. Vicious Pil King memutar matanya dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana saya tahu? Penatua Yan. Huangpu Qingyun menyipitkan mata. Kamu tidak bisa berpikir untuk bersikap mudah padanya karena dia seorang alkemis yang luar biasa, kan? Marah, Vicious Pil King membentaknya. Tuan muda kedua, tolong perhatikan nada bicaramu. Bukankah Pil King Hall selalu membantu Regent Estate? Kapan kita pernah menunjukkan yang sebaliknya? Bukankah kami juga mendapatkan akar bodi untukmu? Hahaha, itu masih harus dilihat. Semua orang tahu Pil King Hall merindukan harta yang luar biasa ini. Siapa tahu, mungkin Anda akan mengambilnya dan berlari pada kesempatan pertama. Huangpu Qingyun mendengus. Vicious Pil King sangat marah sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun dan hatinya tenggelam. Advertisement. Kata-kata Zuo Fan mungkin merusak kerja tim mereka, tetapi tidak diragukan lagi itu benar. Huangpu Qingyun ini bukan bahan pemimpin, dia terlalu berpikiran sempit. Tetua kelima berjalan ke Huangpu Qingyun, menyaksikan Zuo Fan diserang oleh kelelawar darah bergemuruh dan berkata, Tuan muda kedua, saya pikir dia telah menemukan cara untuk memblokir kelelawar darah. Jika ini terus berlanjut, situasinya hanya akan memburuk. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Huangpu Qingyun juga semakin khawatir. Tetua kelima mengungkapkan seringai jahat. Saya sarankan kita menyerangnya bersama. Kelelawar darah menyegel keterampilan gerakan luar biasa itu dan kita bisa membunuhnya dari jarak dekat. Juga, Tuan muda kedua, bukankah Anda berbicara tentang membunuhnya sendiri untuk meredakan kebencian Anda? Hehehe. Ya, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Huangpu Qingyun mengangguk, dan berkata kepada Vicious Pil King sebagai permintaan, padahal sebenarnya itu terdengar lebih seperti sebuah perintah. Aku akan mengganggu Elder Yan untuk menghentikan serangan kelelawar darah dan membiarkan kita melawannya sendiri. Tapi ingat, jangan biarkan anak itu kabur lagi. Mendengus ke dalam, terlepas dari kemarahannya, Vicious Pil King menurut. Siapa yang menyuruh Regent Estate dan Pil King Hall untuk menandatangani perjanjian aliansi? Karena tidak ada alternatif yang lebih baik, dia harus patuh. Dengan tanda tangan, 100 kelelawar darah bergemuruh berhenti tetapi mata Zuo Fan masih sangat tertutup saat dia berlutut di tanah. Dia tampak seperti seorang pria di kaki terakhirnya, dengan cadangan yang dihabiskan, dia bahkan tidak bisa berdiri. Dengan satu pengecualian, api biru masih berkedip di dahinya. Apa yang salah dengan dia? Chu Qingcheng bertanya, cemas. Dengan serangan suara yang hilang, dia seharusnya melompat berdiri. Tapi dia malah duduk di sana seperti patung. Dia mungkin koma atau terlalu lemah untuk bergerak. Keduanya adalah kemungkinan terburuk dalam situasi berbahaya seperti itu. Chu Qingcheng memohon Long Jiu dengan matanya. Paman Jiu. Mata satu-satunya bergetar saat dia berkata dengan serius. Tunggu sebentar lagi. Jika dia masih memiliki skema dalam permainan, kita tidak hanya akan gagal menyelamatkannya dengan masuk sekarang, tetapi bahkan merusak rencananya. Seru Xie Tian Yang. Sisanya mengangguk. Mereka semua jelas dari penanganan Zuo Fan terhadap Huangpu Qingyun sejauh ini. Dia selalu membidik ketika lawannya lengah. Dia tak terduga tampaknya selalu berhasil membuat Huangpu Qingyun terperangkap lagi dan lagi tanpa menyadarinya. Huangpu Qingyun memikirkan hal yang sama. Zuo Fan tampak tenang, tidak bergerak, tetapi siapa yang tahu jika dia hanya berpura-pura.
Mereka ingin menghindari serangan mendadaknya, yang bisa mengirim salah satu dari mereka ke kuburan awal. Huangpu Qingyun mengingat betapa berbahayanya sejauh ini dan dia basah kuyup oleh keringat dingin. Langkahnya bahkan lebih hati-hati saat mendekati Zuo Fan. Para alkemis dan delegasi klan melesat sebelum mereka bisa menyaksikan pertempuran rumit sebelumnya. Di mata mereka, dua ahli surga mendalam dari 7 rumah, gemetar di hadapan seorang kultivator tempering tulang yang tak berdaya. Mereka tercengang. Bung, ada apa dengan itu? Anda adalah yang terkuat di sini, namun Anda tidak berani mendekati pria yang tidak sadarkan diri. Anda mempermalukan 7 rumah, tahu. Tanggapan Huangpu Qingyun, jika dia bisa mendengarnya, adalah, aku tahu. Sial. Mengambil napas dalam-dalam, Huangpu Qingyun mendekati Zuo Fan dengan sangat lambat, namun keringat di alisnya juga semakin padat. Dia tidak takut melawan Zuo Fan. Sifat licik Zuo Fan yang membuatnya terburu-buru. Pada akhirnya, dia hanya takut jatuh pada tipuan Zuo Fan lagi. Ketika mereka akhirnya sampai di Zuo Fan, Huangpu Qingyun dan tetua kelima diuji dengan pukulan. Bam! Tinju emas mengenai wajah Zuo Fan dan membuatnya terbang. Kemudian ledakan terdengar saat dia terkubur di reruntuhan. Huangpu Qingyun bingung, bukankah itu terlalu mudah? Zuo Fan bahkan tidak bereaksi dan dia sekarang sangat gembira. Dia pasti masih keluar dari serangan suara kelelawar. Penatua kelima, kami benar. Otaknya adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap hidup sejauh ini. Huangpu Qingyun tertawa. Penatua kelima mengangguk dan menyeringai ketika dia mengundang. Jika Anda mau, Tuan Muda kedua. Keduanya membusungkan dada dan berjalan ke puing-puing. Orang-orang terdiam. Mereka gemetar sebelumnya, tetapi sekarang mereka tahu dia keluar seperti lilin yang padam, domba ke pembantaian, mereka mendapatkan kembali sikap angkuh mereka. Orang macam apa ini? Kerumunan memandang mereka dengan cemoohan. Mereka akan menghujani ejekan jika bukan karena mereka berasal dari 7 rumah. Keduanya terlalu mementingkan diri sendiri dalam kegembiraan mereka untuk menyadarinya, dan sekarang akan memetik buah kemenangan. Chu Qingcheng panik, bahkan jika dia bertindak sekarang, itu sudah sangat terlambat. Long Jiu menatap kelelawar yang berputar-putar, lalu berkeliling, dan berkata dengan gigi terkatup. Jian Suifeng, pengawas iris, pengawas peoni, ikut denganku untuk menangani kelelawar. Bunuh sebanyak yang Anda bisa. Qingcheng, kamu pergi selamatkan anak itu. Saya harap Huangpu Qingyun akan mudah melihat wajah yang familiar. Chu Qingcheng mengangguk dengan keyakinan. Tapi sebelum mereka bisa mulai, ledakan lain menyusul. Zuo Fan melompat keluar dari puing-puing dan nyala api biru juga hilang, tetapi matanya bersinar dengan cahaya kebiruan, seolah-olah nyala api masih berdenyut di dalamnya. Siapa yang memukulku? Majulah dan aku berjanji tidak akan memukulmu sampai mati. Dia memutar lehernya ke arah mereka berdua dengan seringai jahat. Terkejut, Huangpu Qingyun dan tetua kelima tidak percaya. Kamu baik-baik saja bahkan setelah terkena serangan 100 kelelawar. Hahaha, kicauan 100 kelelawar tidak lain hanyalah mengganggu. Zuo Fan menunjukkan senyum samar. Orang-orang tercengang. 100 kelelawar darah bergemuruh sudah cukup untuk membunuh binatang spiritual tingkat 5 tapi dia aman dan sehat. Zuo Fan benar-benar aneh. Vicious Pilking juga linglung karena sok. Kelompok Long Jiu akhirnya santai. Dia selalu memberi kami ketakutan dan kekhawatiran. Dia memiliki bakat untuk terus mengubah krisis menjadi berkah tersembunyi. Long Jiu menghela nafas, tetapi Chu Qingcheng mengerutkan kening pada kelelawar di langit. Bahayanya belum berlalu. Tidak, semuanya baik-baik saja sekarang. Xie Tian yang tersenyum. Lihat bagaimana matanya berubah. Aku hanya melihat tatapan itu sekali, ketika dia membunuh Yu Guiqi. Saya tidak akan pernah melupakan kepercayaan diri yang mengerikan itu. Mereka semua melihat dan menyadari bahwa Xie Tian yang benar. Seluruh sikap Zuo Fan berubah. Dia seperti pedang yang diasah, menunggu untuk meninggalkan sarungnya dan membalikkan dunia. Dan jauh di dalam jurang gelap yang menjadi matanya, niat membunuh yang dingin bergolak. Bahkan Long Jiu, seorang ahli surga yang mendalam, menggigil. Xie Tian yang tertawa dan berkata, dia gatal untuk membantai seseorang. Huangpu Qingyun dan tetua kelima di dekat puing-puing itu tegang. Tapi 100 kelelawar di atas bekerja untuk memastikan keselamatan mereka. Hahaha, Zuo Fan, tidak ada tempat bagimu untuk lari. Jadi berdirilah diam dan tunggu kematianmu. Lari. Mengangkat alis, Zuo Fan menjentikkan matanya ke binatang buas di atas dan tersenyum. Ya, tidak ada tempat untuk lari sekarang. Dan karena tidak ada di antara kalian yang ingin melihat saya berlari, saya akan melakukan apa yang Anda inginkan dan tetap diam. Diam, dan bunuh. Zuo Fan meludahkan giginya yang terkatup, memusatkan niat membunuhnya yang tak terbatas pada mereka berdua. Keduanya menggigil dan hati mereka dikejutkan oleh rasa takut yang aneh. Keduanya merasa sulit untuk menerimanya. Bagaimana ini bisa terjadi?
164. Penindasan jiwa. Itu adalah kemampuan yang bisa digunakan siapapun dengan jiwa yang kuat untuk menekan mereka yang lebih lemah darinya, sampai mereka bahkan tidak bisa berdiri. Zuo Fan tidak mencapai sejauh itu tetapi cukup untuk menanamkan rasa takut pada musuh-musuhnya. Ini menyebabkan mereka merasa terkejut. Meskipun keduanya adalah kultivator tubuh, mereka tetap fokus melatih jiwa mereka dalam persiapan memasuki tahap Radiant. Contoh terbaik adalah Huang Puqingyun, yang terlatih dalam Imperial Tyrant Body Art, menyempurnakan tubuhnya dengan kekuatan naga tetapi juga mampu menggunakan jiwa naga untuk memurnikan jiwanya sendiri. Jiwa mereka kuat, bahkan untuk ahli surga yang mendalam seperti mereka. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa jiwa Zuo Fan melebihi jiwa mereka, sehingga mereka merasa takut. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa anak ini memiliki jiwa ahli Radiant Stage. Pikiran ini melumpuhkan hati mereka dalam ketakutan. Mereka menatap Zuo Fan dengan tercengang sedemikian rupa sehingga bahkan mereka tidak dapat memikirkannya. Kultivasinya hanya di tahap tempering tulang namun bisa berhadapan dengan ahli surga yang mendalam dan bahkan jiwanya di tahap Radiant. Apakah kebetulan yang aneh seperti itu mungkin terjadi? Zuo Fan memahami pemikiran mereka dan menyeringai. Saya harus berterima kasih. Tanpa siksaan gelombang kelelawar yang bergemuruh, aku tidak akan pernah mendapatkan kesempatan yang tepat untuk menerobos. Api biru di matanya padam dan hati Huang Puqingyun diliputi olehnya. Dia merasakan ketakutan yang mendalam dari inti keberadaannya. Itu pasti. Keduanya sekarang yakin Zuo Fan baru saja memasuki Radiant Stage dengan jiwanya. Jiwanya memang kuat tetapi belum cukup untuk membunuh dengan niat saja. Alasan posisi diamnya sebelumnya adalah karena dia berada di tengah-tengah terobosan. Orang aneh ini tidak bisa dibiarkan hidup. Berteriak di dalam, Huang Puqingyun memberi isyarat kepada tetua kelima dengan matanya. Penatua kelima mengambil keputusannya dan bersiap-siap. Mereka harus menghabisinya sekarang selagi mereka masih punya kesempatan. Atau ketika dia memahami cara membunuh dengan niat, itu sudah terlambat. Bam! Tanpa basa-basi, Huang Puqingyun menembak ke arah Zuo Fan. Tubuhnya menyala dalam cahaya keemasan dan sedang mempersiapkan pukulan. Tetua kelima juga mengeluarkan palunya, membidik kepala Zuo Fan. Zuo Fan tiba-tiba dibayangi seolah-olah sebuah gunung akan menimpanya. Tiba-tiba, di depannya ada Huang Puqingyun dengan tinjunya yang agung, memegang kekuatan yang cukup untuk menghancurkan gunung dan membelah lautan. Menghadapi serangan yang menghancurkan seperti itu, Zuo Fan tidak terpengaruh. Dua cahaya biru berkelap-kelip di matanya dan yang dia lakukan hanyalah memiringkan kepalanya, dan tinju yang kuat hanya mengenai udara. Cahaya keemasan melewati telinganya, meledakkan seluruh jalan, namun tidak cukup berdaya untuk menyentuh sehelai rambut pun di kepala Zuo Fan. Mengenai palu yang masuk, Zuo Fan hanya melompat dan berada di luar jangkauannya. Palu itu menggelegar ke tanah, mengaduk tanah sejauh 20 meter, namun hanya cukup untuk mencapai jari kaki Zuo Fan. Dia hanya berdiri di tepi, dengan damai, seolah-olah semuanya alami di dunia. Huang Puqingyun dan tetua kelima gugup, menyerangnya lagi, dengan pukulan tinju dan hujan pukulan palu. Ada begitu banyak pukulan, masing-masing begitu cepat sehingga seharusnya menyegel segala cara untuk melarikan diri. Namun, Zuo Fan dengan ringan menghindari serangan itu bahkan tanpa menggunakan Mystifying Phantom Step. Gerak kaki yang sederhana sudah cukup untuk mengeluarkannya dari segala bahaya. Sepanjang 100 pukulan ini, Zuo Fan telah menari dalam lingkaran 2 meter, sementara Huang Puqingyun dan tetua kelima tidak berdaya bahkan mengacak-acak pakaiannya. Tontonan ini tidak pernah terdengar, apalagi terlihat, menimbulkan tangisan dari kerumunan. Dua ahli surga yang mendalam dianggap diperdebatkan di hadapan seorang kultivator tahap tempering tulang. Mereka menyerang 100 kali tetapi tidak sekalipun berhasil. Bahkan jika ini dipentaskan, tidak mungkin memiliki akurasi luar biasa seperti itu. Meskipun tidak mungkin untuk memahami semuanya sangat jelas bagi Long Jiu dan yang lainnya. Tetapi mereka semua sangat terkejut, sangat heran, sehingga mereka hanya menatap dengan mata terbelalak untuk waktu yang lama. Mereka jelas bahwa ini adalah kemampuan seorang kultivator tahap Radiant, bidang pembeda. Dalam jangkauannya, pengguna dapat mendeteksi perubahan paling cepat. Itu juga cukup mudah untuk mendeteksi arah serangan. Ini adalah alasan di balik semua penghindarannya yang sempurna. Sementara dia berada di bawah rentetan pukulan, hatinya diam seperti air. Bocah ini telah mencapai tingkat keanehan yang sama sekali baru. Itu adalah kemampuan Radiant Stage, namun digunakan oleh seorang kultivator Bone Tempering. Long Jiu tercengang, namun hatinya terluka. Berapa banyak tetua dari paviliun naga terselubung bekerja sepanjang hidup mereka untuk mencapai tahap Radiant, untuk merasakan kekuatannya untuk diri mereka sendiri, namun tidak mampu. Long Jiu tidak terkecuali. Namun, Zuo Fan yang sedang naik daun ini, masih basah di belakang telinganya, menghajar mereka. Itu adalah rasa kekalahan bercampur kekaguman yang membuatnya begitu sulit untuk ditelan. Dia melihat Zuo Fan sebagai saudaranya, tetapi dia tidak bisa menghilangkan semua rasa iri yang dia miliki.
Mengapa mereka begitu berbeda? Kenapa dia tidak bisa melakukannya juga? Xie Tian yang menghela nafas juga. Dari kelihatannya, orang aneh kecil kami keluar dari cangkangnya dan menjadi kekejian penuh. Aku ingin tahu apakah dia bahkan memiliki batas. Akankah aku bisa mengejarnya? Haha, sepertinya tidak. Xie Tian yang menggelengkan kepalanya dengan frustrasi. Yang lain menghela nafas dan mengangguk. Kembali ke pertempuran, Zuo Fan melompat-lompat dengan tenang, melarikan diri dari jangkauan musuh. Satu-satunya hal tentang dia adalah kilatan biru yang selalu ada di matanya. Huangpu Qingyun dan tetua kelima sudah terengah-engah. Mereka bisa menebak alasannya juga, tetapi mengetahui tidak memungkinkan mereka untuk menyelesaikannya. Zuo Fan, seorang kultivator tempering tulang, dipersenjatai dengan bidang pembeda Radiant Stage, membuat mereka tidak berdaya bahkan untuk mendaratkan pukulan sekilas. Hajingan kecil, lawan aku jika kamu berani. Ayo, jadilah pria untuk perubahan. Mungkin pikirannya terbebani, atau kesabarannya sudah terlalu lama terkuras, sehingga tetua kelima mulai mengutuk Zuo Fan. Dia sekarang menyesal melakukannya. Karena dua ahli surga mendalam yang hebat tidak dapat menyelesaikan kultivator tempering tulang belaka, Anda memintanya untuk diam. Jika ini tidak konyol lalu apa? Kamu mungkin juga memintanya untuk mengikat dirinya untukmu saat dia melakukannya. Kata-katanya disambut dengan penghinaan yang mendalam dari kerumunan. 7 rumah yang saling menindih adalah kejadian biasa, tetapi tidak pernah mereka tenggelam begitu dalam. Sekarang aku tahu mengapa Grandmaster Zuo membunuh Yu Guiqi. Orang tua itu begitu tak tertahankan sehingga dia tidak tahan lagi. Lembah neraka pasti yang paling tak tahu malu dari ketujuh rumah. Banyak bisikan menyebar, dan tidak ada yang baik, mengandung sedikit cemoohan, baik terbuka atau tidak. Huangpu Qingyun memelototi si bodoh yang pikun, jika Anda ingin mempermalukan diri sendiri, baiklah. Tapi jangan berkeliling menyeretku ke dalam kekacauanmu. Apa persyaratan lembah neraka untuk para penatua hari ini? Tidak tahu malu. Zuo Fan hanya mengernyitkan alisnya dan tersenyum mengangguk. Kurasa tidak apa-apa. Karena aku juga tidak berencana pergi kemana-mana, kurasa sebaiknya aku memberimu kekalahan yang bagus. Anda melihat tempat ini, saya tidak akan pindah darinya. Zuo Fan kemudian menancapkan kakinya sedikit lebih dalam ke tanah, wajahnya dipenuhi dengan semangat. Sama seperti dalam pemurnian sebelumnya. Jika kakiku meninggalkan tempat ini, kepalaku akan menjadi milikmu. Kerumunan tersentak ketakutan. Kepahlawanan Grandmaster Zuo sangat tak tertandingi sampai ke kepalanya. Tidak ada yang perlu ditakuti saat memurnikan karena Anda memiliki seni pemurnian rahasia kuno yang menakjubkan. Itu semua karena itu, kamu berhasil menjaga kepalamu. Tapi ini masalah yang sama sekali berbeda. Anda, seorang kultivator tempering tulang, meskipun lebih kuat dari rata-rata tetapi tetap saja seorang kultivator tempering tulang. Anda menghadapi dua ahli surga mendalam yang tak tahu malu dan tercela secara langsung. Mereka tidak akan bersikap lunak pada Anda hanya karena Anda lebih lemah. Jika Anda masih memperhitungkan semua ini, maka ini pemakaman Anda. Huangpu Qingyun dan tetua kelima tersentak tetapi menjadi bingung. Hajingan kecil, apa yang kamu mainkan? Huangpu Qingyun menatapnya dengan hati-hati. Dan kerumunan itu memutar mata putih mereka yang besar, dengan beberapa di antaranya hampir menyemburkan darah. Grandmaster Zuo terpaku di tempatnya dan yang tersisa hanyalah mengikatnya. Namun, kalian bodoh terlalu memikirkannya dengan mengatakan itu semacam skema miliknya. Kira tidak ada hubungan buruk antara saraf pria dan kultivasinya. Seorang kultivator tempering tulang memiliki lebih banyak keberanian untuk menghadapi dua ahli surga yang mendalam, sementara kalian berdua lebih takut daripada seekor tikus. Anda tidak bisa melihat ini setiap hari. Orang-orang tidak tahan lagi dengan betapa tercela mereka bertindak dan mencemooh mereka meskipun dari 7 rumah. Wajah Huangpu Qingyun berapi-api, menemukan kata-katanya sendiri agak lemah hati. Tapi lebih baik aman daripada menyesal dalam jebakan itu. Tertawa, Zuo Fan bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. Tentu saja aku punya, tapi tidak ada yang terang-terangan, hanya sesuatu yang diperlukan. Zuo Fan mengeluarkan sebotol dan mencibir. Jangan lupa, aku seorang alkemis. Dia membuka sumbatnya dan pil biru berkilau mendarat di tangannya dengan gemetar. Pil kelas 5, pil meledak. Vicious Pil King menangis. Dan Huangpu Qingyun juga panik saat dia melayang mundur puluhan meter. Dia akan meledak. Adegan itu dilemparkan ke dalam kekacauan ketika orang-orang berlarian kemana-mana untuk berlindung. Mereka takut ledakan seorang kultivator tempering tulang akan mencapai mereka. Kelompok Long Jiu terkejut dan bingung. Situasinya tidak begitu mengerikan untuk menjamin keputusan ekstrim seperti meledakkan dirinya sendiri. Sejujurnya, pil meledak sebenarnya hanya berguna ketika seseorang meledakkan dirinya sendiri. Orang-orang melihat wajah tenang Zuo Fan, masih memperlihatkan senyum samarnya. 165. 1, 2, 3. Pil jatuh di tangan Zuo Fan dengan ketukan ringan pada botol.
Dan dengan setiap jatuhnya pil berkilau biru, hati dirangkai lebih erat daripada biola. Ketika 5 pil berkumpul di telapak tangannya, Zuo Fan meletakkan botol itu. 5 pil seharusnya menjadi batasnya. 5. Kelopak mata Vicious Pil King berkedut. 1 pil meledak dapat meningkatkan Yuan Qi seseorang sebanyak 10 kali lipat. Jika tubuh tidak bisa menerimanya, itu akan meledak dari ketegangan. Boom itu juga 10 kali lebih kuat dari ledakan diri yang sederhana. Mengambil pil ini akan mengubah Zuo Fan menjadi bom waktu. Itu meningkatkan kekuatannya 50 kali, tetapi ledakannya tidak kurang dari ahli surga yang mendalam. Kerusakan tidak akan terbatas pada area kecil ini, tetapi seluruh kota bunga yang melayang. Itu akan tersapu oleh gelombang kejut, rata dengan tanah. Hati Vicious Pil King bergetar saat dia berteriak ketakutan. Hentikan dia, atau dia akan menyeret kita semua bersamanya. Terlalu lambat, Zuo Fan menelan pil tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, angin bertiup kencang, dan gemuruh bergema. Di bawah mata para pendengarnya yang ketakutan, ruang di sekitar Zuo Fan melengkung. Sesuatu sepertinya merembes keluar dari tubuhnya juga, tampak mirip dengan Yuan Qi mentah dan fisik. Sayap petirnya telah tumbuh 2 kali lipat ukurannya. Di bawah perubahan konstan, Zuo Fan menggertakkan giginya saat keringat menetes di alisnya. Tinjunya mengepal, wajahnya muram karena rasa sakit yang tak terkatakan. Tapi dia menahan suaranya, bahkan tidak membiarkan gerutuan keluar. Bam! Tubuhnya menggigil dan kedua lengannya meledak dalam ukuran. Dahinya menampilkan nyala api biru lagi, tapi kali ini lebih besar dari sebelumnya. Api biru sekarang membakar lebih panas, sayapnya berkedip dengan guntur, dan matanya yang dingin memerah. Wajahnya yang bengkok juga tampak siap untuk melepaskan kekuatan yang mengerikan. Orang-orang menyaksikan kedatangan kematian mereka dari jauh, tidak percaya seberapa besar kekuatan yang dia dapatkan. Dia bangkit dengan mantap dari lapisan kedua tahap tempering tulang di bawah pengawasan Vicious Pil King dan yang lainnya, dengan kesedihan yang konstan. Semakin kuat dia, semakin banyak keuntungan yang didapatnya. Jika kontrolnya tergelincir saat dia menyalakan, ledakannya akan berkurang, tetapi hanya sebagian kecil. Tapi Zuo Fan dengan keras kepala bertahan dan kekuatannya melonjak. Huangpu Qingyun terkejut, tapi dia menangis di dalam. Demi dewa, anak nakal ini terbuat dari apa? Bagaimana dia masih menyatukannya? Dengan desahan lega, seperti tornado, kekuatan Zuo Fan mencapai akhir. Namun, di luar dugaan semua orang, tidak ada ledakan. Yang mereka lihat hanyalah Zuo Fan yang tenang bernapas masuk dan keluar. Itu, suara Vicious Pil King bergetar. Ini adalah Profound Heaven Stage. Yang lain bisa melihat aura sengit di sekelilingnya dan tersentak. Hanya dalam beberapa napas, Zuo Fan naik dari lapisan 2 tahap tempering tulang sampai ke tahap Profound Heaven. Ini terlalu mencengangkan. Wajah Huangpu Qingyun dan sesepuh kelima tampak muram. Mereka tahu sekarang pil itu bukan untuk mematikan dirinya sendiri, tetapi untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi bagaimana bisa seorang mencapai prestasi seperti itu? Bagi rata-rata orang, peningkatan Yuan Qi 10 kali lipat akan meledakkannya seperti balon. Tapi bocah ini bertahan 5 kali lipat dari itu. Seberapa tangguh dia? Monster. Huangpu Qingyun tidak bisa menahan diri untuk tidak menyuarakannya. Yang lain juga menyaksikan dengan kaget dan kagum pada tubuh kokoh Zuo Fan. Membuat gerakan datang ke arah Huangpu Qingyun dan tetua kelima, Zuo Fan mengejek mereka sambil tersenyum. Apakah kamu tidak ingin bertarung? Nah, datang dan tangkap aku. Keberanian dan cemoohan membuat Huangpu Qingyun dan tetua kelima meledak dengan amarah. Ini adalah pertama kalinya mereka diejek sebanyak ini. Mereka menembak Zuo Fan tanpa kata-kata dan Huangpu Qingyun meluncurkan tinju emas tepat di wajahnya. Hajingan, jika kamu memiliki keberanian untuk mengejek maka jangan menghindar dan menganggapnya seperti laki-laki. Huangpu Qingyun mendorongnya. Sambil menyeringai, Zuo Fan mengangkat tangannya. Tidak perlu lagi menghindar. Bam! Tinju bertemu, merobek udara dengan ledakan tajam dan membuat telinga perih karenanya. Yuan Qi keduanya bertabrakan dan menyebar seperti gelombang pasang ke sekeliling. Kerikil dan batu di sekitarnya dihancurkan di bawah kekuatan mentah yang tak terkendali. Orang-orang panik mendorong Yuan Qi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri, tetapi beberapa kultivator tempering tulang yang lemah terlempar 20 meter jauhnya dan meludahkan darah. Kejutan dari bentrokan sederhana mendominasi hati mereka. Pertarungan itu akan berlangsung sengit. Tapi kemudian, mata mereka melebar. Mereka menyaksikan dengan kaget saat serangan habis-habisan Huangpu Qingyun diblokir begitu saja oleh Zuo Fan. Yang terakhir bahkan tidak terlihat berusaha. Tiba-tiba, tetua kelima memasuki tempat kejadian dari belakang, mengayunkan palu itu tepat di kepalanya. Dong! Derit logam pada logam bergema dan gelombang kejut lain melesat pergi. Penonton bekerja keras untuk menahannya tetapi puluhan orang terlempar ke udara. Namun, ketika mereka melihat ke atas sekarang, mata mereka berkedut. Wajah Zuo Fan setenang biasanya,
sampai-sampai mengabaikan tetua kelima sepenuhnya dan membiarkan sayap dengan ringan memblokir palu. Zuo Fan bahkan tidak bergidik karena pukulan itu. Huangpu Qingyun dan tetua kelima berteriak dengan panik. Tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin, terutama jika itu benar-benar milikmu. Zuo Fan mencengkeram tinju Huangpu Qingyun dan melemparkannya. Huangpu Qingyun terbanting ke tanah, tenggelam inci demi inci. Tidak melupakan tetua kelima juga, sayap petirnya sedikit bergetar dan lelaki tua itu terbang sejauh 100 meter sebelum menyentuh tanah. Namun meski begitu, dia harus mundur 6 langkah lagi untuk menstabilkan. Melihat Zuo Fan sekarang, tetua kelima ketakutan. Tapi hatinya tidak bisa menerimanya dan menyerang lagi. Zuo Fan menepis usahanya, hanya menatap Huangpu Qingyun dengan sarkasme. Tuan muda kedua, ingat ketika Anda berbicara dengan saya tentang pria dan wanita. Maka izinkan saya untuk memberitahu Anda bahwa kali ini, hanya mereka yang berdiri yang disebut pria sejati. Itu adalah penghinaan telanjang. Huangpu Qingyun meraung dan mengayunkan Zuo Fan. Dia adalah tuan muda kedua Regent Estate, beraninya seseorang menghinanya. Tetua kelima tiba juga, menghancurkan dengan palunya. Tapi Zuo Fan hanya menertawakan upaya sia-sia mereka. Tubuhnya disempurnakan dengan pasir berlian menjadi harta iblis kelas 5. Dia tidak bisa mengambil keduanya lebih awal karena Yuan Qi-nya kurang dalam mewujudkan potensi tubuh yang sebenarnya. Mengambil 5 pil meledak sebagai kompensasi untuk ini, memungkinkan dia untuk menggunakan tubuh harta iblisnya dengan kemampuan penuhnya. Menambah jiwa Radiant Stage-nya, bagaimana keduanya bisa mendapatkan pukulan. Sambil menyeringai, Zuo Fan meletakkan tangan di belakangnya dan hanya menggunakan tangan kirinya untuk memblokir segala sesuatu dan apapun yang dilemparkan Huangpu Qingyun padanya. Pada saat yang sama, dia menggunakan sayapnya untuk menari mengikuti irama palu dari tetua kelima. Dentingan dan bantingan terdengar terus-menerus, karena kekuatan di balik setiap ayunan sudah cukup untuk menghancurkan apapun di sekitar mereka. Sengatan dari ledakan itu melukai telinga orang-orang, tetapi mereka terlalu kaget untuk memikirkannya. Melihat betapa mudahnya Zuo Fan menangani dua ahli surga mendalam sambil berdiri diam sulit dipercaya, bahkan ketika melihatnya sendiri. Apa yang salah dengan dunia ini? Sejak kapan ada seorang kultivator tempering tulang menjadi monster seperti itu, yang mampu membuat ahli surga mendalam menjadi batu loncatannya? Ini 2 lawan 1, dan mereka bahkan tidak bisa menang. Yang terburuk, lawan mereka mengambilnya dengan tenang. Terlepas dari kutukan mereka, mereka tahu yang sebenarnya. Para ahli surga yang mendalam yang terbentang di depan mata mereka sama sekali tidak lemah, tetapi pemuda tempering tulang ini terlalu monster. Kelompok Long Jiu tercengang. Hanya sekejap, kekuatan Zuo Fan melampaui imajinasi semua orang. Pikiran mereka tidak bisa mengatasi pemandangan mustahil yang terbentang tepat di depan mata mereka. Dunia terbalik, skema kekuatan terbalik, dan seorang kultivator tempering tulang sedang bermain dengan dua ahli surga yang mendalam. Chu Qingcheng dan para pengawasnya terbelalak. Pengawas irislah yang pertama kali pulih dan terkesiap. Iblis Zuo Fan hidup sesuai dengan keburukannya. Monster dari semua orang aneh. Xie Tian yang merasa ingin menangis. Tetua ke-8, aku harus pergi mencari kakak laki-laki untuk berlatih dengan pedangku. Saya ingin menghidupkan kembali Sword Markis Abode. Tidak ada gunanya mengejar bocah itu. Mimpi itu, hanya angan-angan. Jian Suifeng menghela nafas juga. Sejak mereka melihat Zuo Fan, tidak hanya para junior, tetapi bahkan para tetua menderita pukulan serius terhadap harga diri mereka. 166. Boom. Tidak sedetik pun ledakan itu berhenti. Huangpu Qingyun sekarang telah bentrok 200 kali dengan Zuo Fan. Menambahkan pukulan palu tetua kelima, itu menghasilkan total 400 namun Zuo Fan tidak pernah kehilangan ketenangannya. Tidak peduli bagaimana keduanya menyerang, mereka bahkan tidak bisa menggaruknya. Dengan tawa dingin, Zuo Fan sekarang melihat mereka seolah-olah mereka adalah sekelompok anak-anak yang berisik, hampir tidak ada ancaman. Tiba-tiba, api biru berkedip di atas Zuo Fan perlahan menghilang. Alis Zuo Fan terkunci, akhirnya memasang wajah serius. Hampir sampai. Apakah kamu sudah cukup berayun? Giliranku kalau begitu. Sambil mendengus, Zuo Fan yang selalu pasif hanya merentangkan tangannya dan mencengkeram pergelangan tangan Huangpu Qingyun dengan catok. Bam! Sebuah tinju biasa yang sederhana mengenai pria itu tepat di perut dan memberi Huangpu Qingyun perasaan seolah-olah sebuah gunung menabraknya. Dia kemudian terlempar di udara seperti boneka kain. Hanya untuk melewati puluhan bangunan dalam perjalanannya dan berakhir di bawah tumpukan puing. Dengan satu pukulan, Zuo Fan menatap dingin tetua kelima yang mengayunkan palunya. Satu sayap bergeser dan mengalir di sepanjang palu seperti ular beludak dan menempel di bahunya. Yang lain mencambuknya di dada. Bam! Dengan suara gemuruh seperti gunung yang runtuh, tetua kelima terbang ke udara sebelum menabrak tanah, meninggalkan lubang yang dalam. Ketika dia terhuyung-huyung keluar, dia terpeleset dan jatuh, memuntahkan darah. 5. Tulang rusuk patah.
Tetua kelima mencoba menahan rasa sakit karena alisnya dinodai oleh keringat dingin. Dia belum pernah menderita sebanyak ini sepanjang hidupnya sebagai kultivator tubuh. Lebih buruk lagi, hanya satu pukulan yang diperlukan untuk mematahkan 5 tulang rusuknya. Huangpu Qingyun tidak lebih baik. Dia keluar dari puing-puing hanya untuk menyentuh tanah, dan memuntahkan darah 5 kali, dengan potongan daging di genangan darah. Sambil memegangi perutnya, dia menyadari luka berat yang diderita organ-organnya. Tapi keterkejutannya terhadap kekuatan Zuo Fan mengalahkannya. Dia mengolah seni tubuh Tyrant Kekaisaran, tidak bisa menerima pukulan. Api biru mati dari dahinya dan Zuo Fan menatap keduanya dengan dingin. Dia dengan ringan melangkah keluar dari jejak kaki yang dia buat dan berkata, "Aku tidak memberimu 1, tetapi 2 peluang. Kamulah yang terlalu lemah untuk memanfaatkannya. Anda harus yakin akan kekalahan Anda sekarang. Jadi pantas bagiku untuk mengambil nyawamu." Kerumunan benar-benar terkejut. Dengan keduanya menjadi tuan muda kedua dari Regent Estate dan tetua kelima lembah neraka, mereka mungkin dipukuli di setiap kesempatan, tetapi hanya mereka yang memiliki hak istimewa untuk membunuh orang lain kapanpun dan bagaimanapun mereka mau. Seharusnya tidak sebaliknya. Seolah-olah pembunuh mereka tidak bisa memberikan apa-apa tentang pembalasan 7 rumah. Tetapi orang banyak itu mundur dan bertanya-tanya lagi, siapa pria ini? Setan Zuo Fan, pembunuh Yu Guiqi yang licik. Jadi, mengapa dia peduli jika dia mengacaukan lembah neraka lagi? Ketika salah satu dari 7 rumah bangsawan tersinggung, apa bedanya jika dia menambahkan yang lain? Realisasi ini membuat ekspektasi penonton meningkat. 7 rumah mulia tidak memiliki siapapun yang berani melawan selama 1000 tahun, sampai sekarang. Ini mungkin kesempatan sekali seumur hidup untuk melihat 7 rumah bangsawan akhirnya menjadi penerima. Sudah saatnya mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan secara penuh. Mereka menutupi kegembiraan yang mereka rasakan, diam-diam bersorak. Grandmaster Zuo, Anda adalah orang kami. Bunuh mereka semua. Lagi pula, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Itu tidak seperti menikmati pertunjukan adalah kejahatan besar. Zuo Fan tampaknya telah mendengar hati mereka dan melangkah menuju Huangpu Qingyun dengan niat membunuh di matanya. Huangpu Qingyun benar-benar panik, akhirnya mengenal rasa takut untuk pertama kalinya. Dia tidak pernah melihat seseorang yang sekuat Zuo Fan, atau seseorang yang memiliki bakat mengesankan yang serupa. Jauh di lubuk hatinya, dia mulai merasa seperti semut kecil yang menunggu untuk dihancurkan. Berkeringat seperti babi, Huangpu Qingyun jatuh ke belakang dengan topeng ketakutan dan bahkan tidak berusaha untuk menunjukkan perlawanan. Tetua kelima lembah neraka merasa tidak berdaya. Zuo Fan yang aneh ini melampaui harapan mereka. Dia ingin pergi dan membantu tetapi dia membutuhkan kekuatan, yang tidak dia miliki. Juga, apa yang dia lakukan berkeliling membantu tuan muda kedua Regent Estate ketika situasinya tidak lebih baik. Namun, kabut 7 warna terbang ke arah Zuo Fan yang menyipit. Pelangi Cloud Palem, Yan Song. Tentu saja ini aku. Vicious Pilking menopang tubuhnya yang lemah saat dia menggunakan seni bela diri peringkat mendalam dari Pilking Hall. Mulutnya melengkung menjadi seringai. Grandmaster Zuo, saya akui keterampilan pemurnian Anda ribuan kali lebih baik daripada saya, tetapi melarikan diri dari racun Rainbow Cloud Palem saya hampir mustahil. Yan Song, memasang front ini hanya akan mempercepat kematianmu. Mengapa Anda harus membuang hidup Anda? Zuo Fan mengerutkan kening saat dia berteriak pada Vicious Pilking. Sambil menyeringai, Vicious Pilking mengangkat kepalanya dan menghela nafas. Membalas kebaikan dengan bantuan. Zuo Fan mengangkat alis dan diam-diam mengangguk. Boom! Kabut beracun 7 warna menelan Zuo Fan utuh. Huangpu Qingyun sedang menggenggam sedotan pada saat ini, senang menemukan harapan pada penyelamat yang lemah ini. Terima kasih Penatua Yan, tetapi bocah ini adalah orang yang aneh. Bisakah Rainbow Cloud Palem Anda menanganinya? Batuk tidak, itu hanya bisa mengulur waktu. Menggunakan seni bela diri peringkat mendalam dengan tubuh yang sudah lelah dan rusak hanya memperburuk keadaan gentingnya yang mengakibatkan batuk ganas, diikuti dengan meludahkan darah. Yang Fu tidak bisa lagi berdiri diam dan melihatnya menderita, tetapi Raja Pil Vicious memberi isyarat padanya untuk mundur. Tuan muda kedua, Pil meledak telah meningkatkan kekuatannya ke Profound Heaven Stage untuk sementara waktu, tetapi itu datang dengan efek samping. Karena kekuatan ini bukan miliknya untuk memulai, setelah waktunya habis, batuk. Maksudmu dia akan kembali normal? Mata Huangpu Qingyun bersinar, wajahnya gembira. Dia bisa melihat fajar kemenangan di Cakrawala. Vicious Pilking tersenyum. Itu tidak akan berhenti di situ. Dia memaksakan dirinya untuk meningkatkan kekuatannya dan itu pasti akan membahayakan tubuhnya, tidak peduli seberapa tangguh dia. Begitu dorongannya melemah, tubuhnya akan terkoyak dari dalam, kekuatannya berkurang. Dia tidak akan lebih dari seekor domba untuk disembelih. Kita hanya perlu bertahan sebentar dan kemenangan akan menjadi milik kita. Huangpu Qingyun menemukan harapan menyala kembali, tetua kelima juga senang.
Tapi berapa lama dia bisa bertahan? Tetua kelima bertanya dengan gugup, dan Huang Puqingyun menatap Yan Song dengan penuh semangat. Terkekeh, mata Vicious Pilking berkilauan pada kabut pelangi. Tidak lama, Anda mungkin tidak menyadarinya tetapi nyala api biru menghilang dari dahinya. Waktunya hampir habis. Huang Puqingyun memerah karena malu. Keduanya ketakutan setengah mati dan itu membuat mereka kehilangan semua alasan. Vicious Pilking menggelengkan kepalanya, sepenuhnya memahami keseriusan situasi. Tuan muda kedua, Anda tidak bisa menyalahkan diri sendiri. Bocah ini terlalu licik, melihat melalui Anda dan membuat Anda membeli keberanian palsunya. Dia sekarang berada di bawah Rainbow Cloud Palm saya dan menderita racunnya. Dia akan segera menjadi terlalu lemah untuk melakukan perlawanan. Huang Puqingyun sangat berterima kasih. Dia akhirnya bisa melihat cahaya. Namun Chu Qingcheng mengerutkan kening karena khawatir. Kemudian tawa tiba-tiba datang dari dalam kabut. Hahaha, kamu memang layak dipuji, Raja Pil Vicious. Aku tidak bisa menyembunyikan efek samping pil meledak darimu. Meskipun, Anda salah tentang satu hal. Waktuku untuk membunuh orang sepertimu sangat banyak. Grandmaster Zuo, kamu tidak bisa membodohiku. Anda memiliki kesempatan sebelumnya, tetapi sekarang, di bawah racun Rainbow Cloud Palm saya, Yuan Qi Anda akan melemah lebih cepat. Oh, maksudmu 7 racun ini. Lebih banyak tawa menyebar dari kabut. Penatua Yan, Anda mungkin tidak mengingat diskusi kita, sekali lagi, milik siapa dunia ini? Jawaban saya adalah untuk pria dan orang pintar, tentu saja. Vicious Pilking tidak tahu kemana Zuo Fan pergi dengan ini. Dengan tawa lain, Zuo Fan melanjutkan. Pendapat saya berbeda, dunia hanya milik yang kuat. Tiba-tiba, energi hitam yang mengepul memuntahkan dari dalam kabut 7 warna dan menelan seluruh kabut racun. Dan dari tengah energi hitam, Zuo Fan melangkah keluar seperti raja, tidak terluka dan tidak tersentuh. Mustahil. Penelitian selama 1000 tahun Pilking Hall dalam 7 racun. Terkejut, Vicious Pilking terhuyung 2 langkah ke belakang. Semua kejutan yang dia alami hari ini memucat. Sambil menyeringai, mata Zuo Fan berkilat. Orang tua, apakah Anda mengerti maksud saya? Saya mengatakan Anda tidak harus menyamakan saya dengan gadis-gadis yang tidak berguna itu. Apa yang saya katakan adalah untuk tidak menganggap saya sebagai orang lemah, sama seperti mereka. Racunmu hanya bekerja pada yang lemah, tanpa efek buruk pada yang kuat sepertiku. Vicious Pilking tersentak semakin berat. Tidak diketahui apakah karena kaget atau marah. Tapi pengawas Iris sangat kesal hingga matanya mengeluarkan api. Siapa yang anak nakal ini sebut lemah? Santai, santai, itu semua hanya akting. Xie Tian yang menenangkannya, dan tersenyum. Selain itu, kata-katanya menjelaskan bahwa Anda dan dia tidak memiliki hubungan. Ini untuk kebaikanmu sendiri. Setidaknya Regent Estate tidak akan datang mencari-cari kesalahanmu. Ya, kata-kata suami biadab tapi dia selalu memperhatikan kita. Belum lagi, kita memang lebih lemah darinya. Xiao Dan memandangnya seperti anak anjing yang jatuh cinta. Tergila-gila semakin dia menatapnya, dan tumbuh dalam keberanian juga. Peony Overseer mencubitnya. Gadis sialan, kamu mulai membuatku marah. 167. Zuo Fan mendominasi medan perang. Dia adalah teladan hidup, mengambil langkah berani menuju ketiganya. Kilatan pembunuh di matanya sangat tajam dan membuat mereka gemetar dari intinya. Zuo Fan sekarang adalah gambaran dari kegigihan, rela membunuh semua yang berani menghalangi jalannya, termasuk para dewa. Huang Puqingyun telah kehilangan semua keinginan untuk melawan, berdiri di sana seperti ayam yang ketakutan. Ketiganya tidak pernah bermimpi mereka akan melihat hari ketika mereka akan bertemu dengan musuh yang mengerikan. Bagi 3 ahli hebat, bersama-sama juga, tenggelam begitu rendah adalah sebuah ironi tersendiri. Berkeringat, Vicious Pilking menyaksikan Zuo Fan dengan rasa takut. Dia sangat tahu kelemahan musuhnya, hanya membutuhkan sedikit waktu untuk membalikkan semua ini, namun, dia tidak bisa menghentikan rasa ketidakberdayaan yang tertanam jauh di dalam hatinya. Ini adalah kekuatan. Dia tahu cara melawan, tetapi tidak memiliki sarana untuk melakukannya. Kesenjangan kekuatan adalah lubang tanpa dasar. Vicious Pilking menghancurkan pikirannya dan tiba-tiba matanya bersinar dengan tekad. Dia mengeluarkan botol ke arah 2 lainnya. Tuan muda kedua, kalian berdua minum pil. Dia melanjutkan untuk memberi mereka masing-masing 1. Huang Puqingyun dan tetua kelima menatapnya dengan kaget. Alis Zuo Fan juga bergetar. Dia lebih dari akrab dengan itu. Faktanya, itu adalah pil yang sama yang dia gunakan, bursting pil. Mata bergidik, tatapan berat Huang Puqingyun mendarat di Vicious Pilking. Elder Yan, ini bukan satu-satunya cara. Bahkan jika kita membutuhkan seseorang untuk menghancurkan dirinya sendiri untuk membunuhnya. Huang Puqingyun menyipitkan mata pada tetua kelima. Penatua kelima, saya mempercayakan tugas ini kepada Anda. Jangan khawatir, saya akan mengunjungi lembah Anda secara pribadi dan menyampaikan rasa terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada Tuan Lembah, untuk menghormati pengorbanan tanpa pamrih Anda.
Regen Estate dan lembah neraka akan selamanya menjadi sekutu. Ketika waktu untuk meniup sudah dekat, kenapa kamu tidak melakukannya? Tetua kelima akan menghujani kutukan, tetapi mata mati Huang Puqingyun memotongnya dalam-dalam. Regen Estate adalah paket tusukan 2 kali lipat. Aku bisa mempertaruhkan nyawaku bahwa Huang Puqingyun tidak akan pernah mengambil lembah neraka sebagai sekutunya. Bahkan jika dia melakukannya, apa gunanya kehormatan itu untukku? Tetua kelima tidak akan menjulurkan kepalanya bahkan untuk lembah neraka. Huang Puqingyun melihat tetua kelima masih bimbang dan menatapnya sambil meremehkannya. Bocah ini adalah masalah lembah neraka. Itu tugasmu untuk menghabisinya. Wajah tetua kelima tenggelam, gatal untuk merobek Huang Puqingyun. Lembah neraka memiliki skor untuk diselesaikan dengan iblis ini, tetapi bukankah kamu juga bertujuan untuk membunuhnya? Dan sekarang setelah Anda merasa kurang, Anda ingin melemparkan saya ke serigala. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan mencibir. Ketika hidup dan mati tergantung pada keseimbangan, hampir semua orang akan berpegang teguh pada satu-satunya kesempatan hidup mereka yang sia-sia. Mengapa dia mengorbankan dirinya demi orang lain? Semua orang memandang dengan hormat dan hormat terhadap Regen Estate tetapi tidak ada yang akan mencuci leher mereka dan menumpahkan darah untuk mereka. Siapa orang bodoh sebesar itu? Hehehe, tidak perlu mengalihkan kesalahan, kalian berdua akan segera mati. Menyeringai, tinju Zuo Fan surut dengan energi hitam. Huang Puqingyun dan tetua kelima bergidik dan mundur dengan ngeri. Vicious Pil King menggelengkan kepalanya dan berteriak, Tuan muda kedua, tetua kelima, pil ini tidak dimaksudkan untuk membunuhmu. Ini untuk meningkatkan kekuatanmu seperti yang dilakukan bocah itu. Apa katamu? Keduanya berteriak serempak, mengawasinya terperangah. Menghela nafas di dalam, Vicious Pil King menunjukkan sedikit kekecewaan. Keduanya hebat di 7 rumah, tetapi mereka tidak bisa memegang lilin untuk keberanian anak-anak. Wajahnya keras, dia berbicara. Kamu adalah kultivator tubuh, sementara dia adalah orang yang aneh, kamu adalah raksasa. Jika dia bisa mengambil 5, bagaimana mungkin Anda bahkan tidak menangani 1? Dan karena kematian itu pasti, mengapa tidak bertaruh? Bukankah lebih baik mati dengan mencoba daripada berakhir menjadi domba di pembantaian seperti diriku yang lemah? Keduanya gemetar dan mengumpulkan keberanian mereka ketika mereka melihat pil di tangan mereka. Kemudian mereka menelannya. Seketika, badai bertiup dan Yuan Qi mereka melonjak. Yuan Qi yang kuat mengalir melalui nadi mereka, memakan daging mereka. Rasa sakit itu menyiksa dan menimbulkan raungan dari mereka berdua. Raungan yang diilhami Yuan Qi bahkan membuat kelelawar darah bergemuruh. Sementara orang-orang di sekitar menutup telinga mereka dengan harapan dapat meredam sakit kepala yang membelah. Tetapi kekuatan ini tidak dapat disangkal, merobek telinga mereka dan membuat mereka semua berdarah. Zuo Fan harus mundur beberapa langkah dari tampilan kekuatan yang mentah. Vicious Pil King juga didorong mundur lebih dari 10 kaki, tetapi napasnya tidak merata seperti sebelumnya. Dengan bagaimana Huang Puqingyun dan tetua kelima adalah ahli surga yang mendalam, peningkatan kekuatan 10 kali lipat jauh melampaui norma. Peningkatan itu akhirnya berhenti dan keduanya merasakan gelombang Yuan Qi di dalam tubuh mereka. Kekuatan itu memabukkan, terlihat dari wajah mereka yang bersemangat. Mereka tidak pernah percaya ini adalah kekuatan mereka. Sekarang melihat Zuo Fan, mereka menumpahkan semua ketakutan dan membebani dia dengan niat membunuh. Hahaha, hasil ini hanya logis. Mengambil pil meledak bukanlah apa-apa ketika Anda seorang kultivator surga yang mendalam. Vicious Pil King tertawa gembira. Ini adalah upaya putus asanya untuk membalikkan keadaan, namun tidak pernah sekalipun dia percaya itu akan berhasil. Kelompok Long Jiu merasakan kekuatan mentah keduanya, jauh melebihi Zuo Fan dan dipenuhi dengan kekhawatiran, keuntungan Zuo Fan dilucuti dan, lebih buruk lagi, waktunya hampir habis. Seiring berjalannya waktu, keduanya mungkin tidak dapat mengalahkannya, tetapi Yuan Qi-nya akan mengering dan yang menunggunya hanyalah kematian. Zuo Fan tidak bisa lebih jelas lagi tentang ini. Sebenarnya, ini adalah kekhawatiran utamanya. Mengencangkan tinjunya, dengan ledakan kekuatan, sayap Zuo Fan berkedip dan menatap mereka bertiga. Kita semua tahu aku tidak punya waktu untuk disia-siakan. Jadi saya hanya akan merebut kemenangan dengan 1 pukulan. Sangat setuju. Aku akan mengambil kepalamu sendiri. Dengan kekuatan besar datang dorongan besar dalam ego untuk Huang Puqingyun, melepaskan semua yang dia bisa. Mengikuti auman naga, 6 naga emas berputar-putar di sekelilingnya, sama seperti ketika dia pertama kali menyerang Zuo Fan. Tapi segera, naga ke-7 ditambahkan. Seni tubuh tirani kekaisaran, tahap ke-7. Tidak hanya Vicious Pil King tetapi bahkan kelompok Long Jiu tersentak. Seni tubuh Imperial Tyrant adalah keajaiban di antara metode kultivasi tubuh. Setiap tahap akan mengubah tubuh pengguna, menguatkan dan memperkuatnya di semua aspek. Dengan dia maju di saat yang mengerikan, kekuatan Huang Puqingyun pasti telah tumbuh tidak kurang dari 10 kali lipat. Dalam sekejap, orang-orang menoleh ke Zuo Fan dengan khawatir.
Huangpu Qingyun sekarang telah menjadi orang yang sama anehnya dengan Zuo Fan. Hehehe, dasar brengsek, nikmati kekuatan sejati dari Regent Estate Imperial Tyrant Body Art. Huangpu Qingyun meraung dan menyerang. 7 naga emas berputar-putar dan membuat semua pertahanan diperdebatkan. Zuo Fan menyipitkan mata tanpa rasa takut. Dia juga menyerang, meskipun tampilannya jauh lebih lemah. Pada saat tumbukan, Zuo Fan mengungkapkan seringai khasnya. Nak, dalam hal seni bela diri, Regent Estate-mu yang malang tidak ada apa-apanya bagiku. Zuo Fan meraung. Gerakan pertama Right Style, naga iblis terbang. Mengaum. Dengan gemuruh yang menggetarkan langit, Zuo Fan diselimuti gambar naga hitam saat dia bentrok dengan Huangpu Qingyun. 7 naga emas dan naga hitam bertabrakan, melepaskan gelombang kejut proporsi epik. Para saksi harus batuk darah sementara yang lebih lemah pingsan. Bahkan Vicious Pilking terlempar 300 meter ke udara. Dia tidak akan pernah menduga Zuo Fan menyembunyikan begitu banyak kemampuan luar biasa. Itu tidak kurang dari seni tubuh Imperial Tyrant Regent Estate, jika tidak lebih kuat. Ketika semuanya akhirnya beres, orang-orang santai. Mereka berbalik untuk melihat asap mengepul dan menyaksikan dengan tercengang. Zuo Fan dan Huangpu Qingyun berganti posisi, tetapi Zuo Fan tetap kuat seperti biasanya, tanpa mengurangi auranya, seperti dewa perang. Matanya bersinar dengan keberanian yang tak terbatas. Adapun Huangpu Qingyun, dia pucat dan darah menggenang di kakinya. Melihat ke bawah, dia melihat separuh tubuhnya terpotong-potong. Jeroannya telah lama berubah menjadi debu. Bagaimana bisa begitu kuat? Mata Huangpu Qingyun melotot keluar dari rongganya saat dia mengintip ke dalam lubang di tubuhnya. Kemudian, matanya mati, dan ambruk dalam darahnya sendiri. Kematiannya sama dengan semua korban Zuo Fan, dipenuhi dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Terengah-engah, orang-orang menatap Zuo Fan dengan ketakutan. Huangpu Qingyun, di bawah pil meledak, di puncak kekuatannya, terbunuh dalam satu pukulan. Vicious Pilking serta Long Jiu menyaksikan, tercengang dengan tingkat kekuatan baru Zuo Fan, membuat mereka menilai kembali level pemuda ini. Mereka berpikir bahwa dalam kekuatan baru Huangpu Qingyun, melawan Zuo Fan akan menjadi kemenangan mudah. Tapi hasilnya jauh melampaui itu, Huangpu Qingyun terbunuh hanya dengan satu pukulan. Xie Tian yang tersentak dan meratap. Sekarang aku benar-benar harus berlatih pedang dengan kakak. 168. Kebenaran itu terlalu sulit untuk ditelan. Tetua kelima lembah neraka masih menunjukkan senyum percaya diri dalam kekuatannya, sama seperti Huangpu Qingyun di depannya. Tapi menyaksikan akhir menyedihkan yang terakhir memotong semua keberaniannya saat dia mundur lagi dan lagi. Tidak, itu bukan manusia. Bahkan pil meledak tidak cukup untuk mengalahkannya. Saya harus melarikan diri, sekarang. Tuan muda kedua. Tiba-tiba, 4 tangisan bergema dan 4 sosok berada di sebelah Huangpu Qingyun dan meratapi nasibnya. Zuo Fan mengangkat alis pada keempatnya. Mereka adalah kuli Huangpu Qingyun, di lapisan pertama surga yang mendalam. Namun, jiwa Zuo Fan sekarang berada di Radiant Stage dan kali ini, menatap keempatnya dengan cemberut dan mata curiga. Orang-orang ini memang kultivasi surga yang mendalam tetapi sangat lemah, bahkan jika dibandingkan dengan ahli tempering tulang puncak. Tidak heran Huangpu Qingyun menyuruh mereka untuk menyingkir. Tapi kenapa mereka ada di sini? Pada satu titik dalam pemikirannya, pandangan Zuo Fan berputar-putar dan tubuhnya berada di ambang kehancuran. Sialan, aku kehabisan waktu. Menggertakkan giginya, Zuo Fan menguatkan dirinya untuk menjaga penampilan dan kemudian melarikan diri dari tempat ini. Tinggal di sini lebih lama dari yang diperlukan hanya akan memperburuk keadaannya, karena dia tidak akan bisa bertahan lama dan jatuh pingsan. Pada saat itu, kepalanya siap untuk diperebutkan. Tapi dia tidak mendapat kesempatan saat keempat kuli meraung dan melompatinya. Dasar anjing liar, kamu berani membunuh tuan muda kedua Regent Estate, kami akan membunuhmu. Hanya kalian berempat. Zuo Fan mendengus, tetapi ketika keempatnya mendekat, pikirannya berputar dan kekuatannya merosot. Efek bursting pil menurun lebih cepat dan lebih cepat. Menggigit lidahnya untuk menjernihkan pikirannya, sayap Zuo Fan dihempaskan dan ketiga kuli itu terbelah dua sementara satu meraung-raung di tanah dengan lengannya dipotong. Mengabaikan orang yang beruntung itu, Zuo Fan terbang secepat yang dia bisa. Vicious Pilking berhenti sejenak sebelum berteriak. Penatua kelima, hentikan dia sekarang. Pertarungannya dengan tuan muda kedua menghabiskan Yuan Qi-nya dan tidak bisa bertahan lama. Kami harus menahannya di sini dengan cara apapun. Ketika tetua kelima siap menyelinap ke dalam ketidakjelasan, dia memutar kepalanya dan melihat 3 orang mati dan 1 berguling-guling di tanah. Matanya berbinar kemudian tertawa terbahak-bahak. Serangan Demon Zuo Fan sangat kejam dan tepat. Bagaimana dia bisa melukai dan tidak membunuh? Tubuhnya tidak tahan dan tidak punya waktu untuk menyelesaikan yang terakhir. Tetua kelima kemudian menembak lurus ke arah Zuo Fan dan mengayunkan palunya yang kuat. Dengan visinya memudar, Zuo Fan bergoyang dalam penerbangannya. Dia melihat palu yang masuk dengan bingung.
Chu Qingcheng melihat dari samping dengan khawatir, tetapi tidak ada cukup waktu untuk membantu. Tetua kelima terkekeh, matanya menyala dengan kebiadaban. Hahaha, Iblis Zuofan, waktu untuk membayar apa yang Anda lakukan pada tetua ketujuh dan tuan muda kedua dengan hidup Anda. Kamu hampir tidak cukup layak untuk mengambil nyawaku. Kekuatan tubuhnya melemah, tetapi matanya tidak pernah kehilangan kekejaman mereka. Menggigit lidahnya lagi untuk agak sadar, Zuofan meraung dan mencambuk dengan sayapnya seperti sepasang cambuk petir. Bam! Tangan sesepuh kelima mati rasa karena kesakitan, dengan palu seberat setengah ton terlepas dari genggamannya, dilempar oleh Zuofan. Namun, tetua kelima tidak bisa lebih bahagia. Hahaha, dasar sialan. Andalah yang jatuh kali ini. Anda tidak mungkin bisa menangkis saya ketika Anda tidak memiliki sayap untuk melindungi Anda dan tubuh Anda terlalu lemah untuk melawan. Tangan tetua kelima ditempa dalam nyala api yang ganas dan mencakar dada Zuofan. Seni bela diri peringkat roh tingkat tinggi, cakar api menusuk. Dengan sayap petir yang digunakan untuk menangkis palu, mereka terlalu jauh untuk memblokirnya tepat waktu. Dada Zuofan terbuka lebar. Dengan penatua kelima menjadi kultivator tubuh di lapisan kelima surga yang mendalam dan menggunakan seni bela diri peringkat roh tingkat tinggi, serangan akan langsung menembusnya. Bahkan Zuofan pun tidak bisa mempertahankan hidupnya saat itu. Tetua kelima menyeringai sementara Chu Qingcheng sedang menonton di bawah diliputi kecemasan dan tidak berdaya untuk membantu. Mata Zuofan berkilat dingin dan berkata, "Aku sudah memberitahumu, kamu tidak cukup layak untuk mengambil nyawaku." Zuofan meraung. Gerakan kedua Right Style, Ghostly Dragon Claw. Dengan auman naga yang mengguncang surga lainnya, kedua cakar itu bentrok. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Pada saat itu, Zuofan merobek seluruh lengan tetua kelima hingga bersih. Darah menyembur tetapi tetua kelima membutuhkan waktu lama untuk perasaan itu meresap. Dia berbalik ke lengannya dan kemudian jatuh dari langit sambil meratap. Hanya Zuofan, yang tak terkalahkan, yang berdiri di langit seperti seorang raja. Lengan terbakar yang dia pegang, sekarang berlumuran darah. Tidak ada yang layak mengambil nyawaku. Sambil mendengus, Zuofan sekali lagi menunjukkan kekuatannya untuk dilihat semua orang. Dia mengepalkan tangannya dan tangan tetua kelima robek berkeping-keping. Dia terlalu kuat, mereka tidak bisa jauh dari kebenaran. Kekuatan Zuofan terus menurun tetapi meskipun demikian, dia merobek lengan tetua kelima meskipun yang terakhir berada di puncak kekuatannya, dan telah meminum pil meledak. Kekuatan seperti itu menghantam inti setiap orang. Vicious Pilking telah lama direduksi menjadi berdiri di sana dengan bodoh. Kekuatan awal Zuofan didasarkan pada 5 pil meledak. Tapi sekarang setelah efek pil berkurang, bagaimana dia masih tak terkalahkan? Bahkan mata Long Jiu melotot. Siapa tetua kelima lembah neraka? Seorang ahli yang bentrok dengan tetua ketiga paviliun naga terselubung ribuan kali untuk seri. Kejutan itu teraba, melihat tangannya robek sepertinya itu adalah permainan anak-anak. Bagaimana aku akan menjelaskan ini kepada saudara ketiga? Orang aneh kecil ini telah jauh melampaui dia. Seberapa terkejutnya dia ketika dia tahu. Long Jiu menggelengkan kepalanya, menoleh ke Long Kui dan Long Jie. Mungkin, kamulah yang akan menyampaikan berita ini kepadanya. Keduanya sudah lama berhenti mendengarkan. Mereka tidak pernah benar-benar menyaksikan Zuofan bertarung secara nyata, dan sekarang mereka tercengang melihat kemampuan rekan mereka. Terengah-engah, Zuofan telah menggunakan terlalu banyak energinya. Dia memelototi Raja Pil Vicious yang linglung dan terbang. Menggigit bibirnya, mata Vicious Pilking berkeliaran di mana-mana dan setelah ragu-ragu, dia meraung. Zuofan, jangan lupa. Aku masih ada. 100 kelelawar darah bergemuruh terbang ke Zuofan. Penerbangan Zuofan tersendat dan melotot ke belakang. Orang tua bodoh, jangan keras kepala. Saya membiarkan Anda pergi dengan hormat dari satu Grandmaster Alkemis ke yang lain. Jangan datang dan membuang hidupmu. Seperti yang dipercayakan padaku, aku akan membalas dengan pengabdian yang sama. Tuan muda kedua sudah mati dan hanya kepalamu yang akan membuatku tetap hidup. Terus terang, apakah kamu mati, atau aku mati? Vicious Pilking meraung saat tangannya membuat tanda. Ratusan rumbling membuka moncong mereka dan melepaskan rumbling Bedwafes pada Zuofan. Riak besar menghantam Zuofan seperti gelombang pasang. Chu Qingcheng cemas. Ini adalah serangan jiwa. Tubuh keras Zuofan tidak berguna untuk melawannya dan hanya bisa melawan dengan nyala api biru. Dan ketika itu terjadi, dia akan terlalu lelah untuk pergi. Tapi Zuofan tidak khawatir. Dia menjentikkan matanya ke Vicious Pilking dan membuat segel tangan. Karena itu adalah keinginanmu, aku akan menurutinya. Jurus ketiga Right Style, Screech Natural Dragon. Zuofan membuka rahangnya dan meraung. Raungan naga ini tidak seperti gelombang kelelawar darah bergemuruh, ia keluar dari mulut Zuofan dan muncul sebagai naga. Itu terbang di udara dan mengguncang seluruh dunia. Itu seni bela diri yang bagus, dan pangkat mendalam terkutuk itu.
Xie Tian yang tidak pernah diliputi keterkejutan sepanjang hidupnya. Dia berkata kepada Long Jiu, bukankah dia bilang dia berasal dari klan kelas 3? Dari mana dia sebenarnya berasal ketika seni seperti itu bahkan tidak ada di seluruh kekaisaran Tian Yu, atau 7 rumah? Long Jiu menggelengkan kepalanya dengan getir. Bagaimana aku bisa tahu? Itu adalah satu rahasia yang hanya diketahui oleh anak nakal itu. Tapi ada satu kebenaran mutlak, dia tidak berasal dari klan kelas 3 itu. Xie Tian yang mengangguk perlahan. Kemudian, dua gelombang suara bertabrakan. Gelombang pasang dan naga itu saling bertarung dan akibatnya menyebar ke kerumunan di bawah. Gelombang kejut sebelumnya berasal dari Yuan Qi, sehingga orang-orang bisa menolaknya. Tapi kali ini, itu adalah serangan jiwa. Mereka akan jatuh ke tanah, mati jika jiwa mereka kekurangan sedikit pun. Chu Qingcheng menggunakan jiwanya untuk melawan dan pengawas peoni menutupi Xiao Dan di belakangnya. Tetapi bahkan mereka, para ahli surga yang mendalam terpaksa memuntahkan darah. Dengan rasa sakit datang tiba-tiba, tidak dapat percaya bahwa itu tidak dapat diblokir. Mereka bahkan bukan target serangan yang sebenarnya dan sudah menderita. Tak terbayangkan betapa mencengangkannya kekuatannya pada sasaran sebenarnya. Orang-orang mulai menatap Zuo Fan dengan ketakutan. Vicious Pilking mengandalkan 100 kelelawar darah bergemuruh sementara Zuo Fan bisa melakukannya sendiri. Tangannya membuat tanda lain saat Vicious Pilking melakukan yang terbaik untuk menahan gelombang kejut dengan darah gelap bocor dari mulutnya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Zuo Fan dapat menggunakan seni bela diri jiwa. Dia bisa menahan Zuo Fan sebelumnya, tapi sekarang. Sambil menyipitkan mata, Zuo Fan melihat melalui ketidakmampuan orang tua itu dan meraung lagi. Naga besar di atas mencambuk ekornya dan gelombang suara kelelawar dibubarkan. Kemudian terbang melalui ratusan kelelawar darah bergemuruh, yang matanya kosong saat mereka jatuh ke tanah seperti hujan es. Sungguh ironi, kejam dan tanpa ampun. Kelelawar darah yang kuat, bangga dengan gelombang suaranya, ditembak mati oleh serangan suara Zuo Fan sendiri. Tapi naga besar itu tidak berhenti di situ, melewati Vicious Pilking juga. Pikirannya menjadi kosong, bahkan tidak ada pemikiran sederhana yang terlintas di benaknya. Kemudian, tubuhnya jatuh di tanah, dengan kaku. Yang Fu meratap, "Tuan." Zuo Fan menyeringai dan terbang. Ketika sosoknya hilang, tawa gila terdengar. 7 rumah besar di bawah keluarga kekaisaran tidak dapat membunuh satu orang bahkan dengan 7 lawan 1. Nama mereka tidak pantas, membuat malu seluruh dunia, hahaha. 169. Zuo Fan sudah lama pergi namun orang-orang masih menatap dengan bodoh ke arahnya. Dan ketika mereka berhasil mengumpulkan akal mereka, yang mereka dengar hanyalah tangisan sedih di sekitar. Tanah dipenuhi dengan mayat dan ribuan orang terluka, akibat bentrokan sengit antara Zuo Fan dan Huang Puqingyun. Gelombang suara terakhir, khususnya, pasti menyebabkan lebih dari 1000 orang jatuh. Tetua kelima lembah neraka dengan lemah berdiri, menyaksikan dengan bingung, melihat lengannya yang hilang, dia berteriak ke langit. Zuo Fan. Dua kata sederhana ini bercampur dengan kebencian dan kemarahan yang dimiliki oleh para penyintas lainnya setelah pertempuran sengit ini. Ya, setelah pertarungan ini, nama Zuo Fan akan terdengar lebih jelas dan lebih jauh dari sebelumnya, tetapi tidak pernah dalam arti yang baik. Dia adalah salah satu dari sedikit tokoh terkenal yang dikenal di Tian Yu sejak didirikan. Melihat tubuh-tubuh yang tergeletak, hingga penderitaan tak berujung yang menyerang telinga mereka, orang-orang hanya memiliki kengerian di inti mereka. Tetapi pada saat yang sama, dua kata sangat terukir di benak mereka. Raja Iblis. Kelompok Chu Qingcheng akhirnya datang juga, hanya untuk melihat dengan kasihan keadaan menyedihkan di sekitar mereka dan mengirim orang untuk menghitung kematian. Xiaoya segera kembali dengan penghitungan, dan wajahnya dipenuhi kesedihan. Edifice Lord, setelah pertempuran, 4.862 tewas dan 36.019 orang terluka. Hitungan ini terutama yang terluka parah, sedangkan yang terluka ringan terlalu banyak untuk dihitung. Sangat banyak. Pengawas Iris menangis dan berkata dalam hati, apakah Zuo Fan adalah pertanda kematian? Dia membunuh begitu banyak hanya dalam satu serangan. Kelompok Long Jiu juga terkejut. Mereka menyadari betapa kuatnya bocah itu, tetapi tidak sekalipun mereka mengira dia mampu melakukan ini. Itu tidak berbeda dengan setelah pertempuran kecil. Dan, Xiaoya tersendat, tetapi masih mengatakannya. Karena rapat 100 pil, banyak delegasi dari klan penting telah datang. Jumlah korban adalah bencana, dengan lebih dari 2.000 orang meninggal, dan 10.000 lainnya dalam kondisi kritis. Hati Chu Qingcheng menegang dan gelisah. Xiaoya, cobalah untuk menenangkan mereka. Beritahu mereka Drifting Flowers Edifice akan memberi mereka jawaban atas bencana ini. Bahwa kami juga akan menawarkan kompensasi atas kerugian mereka. Ya, Xiaoya pergi dengan anggukan. Xie Tian yang menarik napas dalam-dalam. Sial, membunuh lebih dari 4.000 orang sekaligus. Bocah ini memeras musuh ke level tertinggi sepanjang masa. Bagaimana ini salah suami?
Dengan berapa banyak yang mati setelahnya, mereka harus menanggung kerugiannya dengan Regent Estate. Tidak sekalipun Xiao Dan melihat Zuo Fan secara buruk dan tidak mentolerir siapapun yang berbicara buruk tentangnya juga. Xie Tian yang harus mengakui kata-kata Xiao Dan dengan anggukan, tetapi kemudian dia mencemooh. Oh, Nona Dan berbicara benar. Meskipun, siapa yang berani mengadu ke 7 rumah bangsawan? Belum lagi Regent Estate juga menjadi korban, dengan 4 tewas dan 1 lumpuh. Karena mereka tidak berani mengambilnya dengan Regent Estate, mereka pikir suami adalah orang yang harus didorong. Xiao Dan menjulurkan dagunya dengan bangga. Ya, dengan kekuatan aneh itu, bahkan seorang ahli surga yang mendalam akan memberinya tempat tidur yang luas. Namun, mengangkat alis, Xie Tian yang terkekeh. Apakah kamu tidak mendengarkan Vicious Pilking? Waktu anak itu hampir habis, dan dia tidak akan bisa bergerak saat itu. Bahkan seorang anak berusia 3 tahun bisa membunuhnya. Itu mengejutkan mereka. Jika bukan karena pengingatnya, mereka akan lupa Zuo Fan mungkin terbaring di suatu tempat, lemah dan sendirian. Semuanya, jelajahi tempat itu untuk mencari iblis Zuo Fan. Aku ingin dia hidup. Dia akan meminta Regent Estate untuk menjawabnya. Chu Qingcheng memerintahkan. Satu-satunya cara untuk menarik Wall ke mata orang lain adalah dengan memperlakukannya seperti musuh. Xiao Dan menatap Xie Tian yang dengan kebencian. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Apakah itu penting? Mereka yang memiliki setengah otak sudah mencarinya. Xie Tian yang menunjuk ke sekeliling mereka sambil tersenyum. Katakan, siapa yang hilang di sini? Kelompok Long Jiu bingung. Hanya Xiao Dan yang bertepuk tangan. Ini saudara Dong. Kemudian, dia pergi ke arah Zuo Fan. Gadis bodoh, mengapa begitu cemas, teriak pengawas peoni. Bagaimana aku tidak bisa? Gadis Dong itu punya pikiran untuk suamiku. Aku tidak bisa membiarkan dia mendahuluiku. Yang lain harus menertawakan itu. Xiao Dan adalah seorang wanita muda yang lugu dan ceria. Wajah pengawas peoni memerah. Kamu murid bodoh, kamu sudah cukup mengecewakan. Saya mengerti bahwa Anda semua menatap tajam padanya, tetapi bisakah Anda setidaknya tidak membodohi saya juga? Di tempat lain, Zuo Fan bergegas untuk terbang sambil juga mengawasi sudut dunia yang bagus untuk bersembunyi dan memulihkan lukanya. Sementara pandangannya semakin kabur. Tiba-tiba, penglihatannya menjadi gelap dan pingsan. Tubuhnya kemudian jatuh ke sebuah lembah kecil. Dengan keras, dia menyentuh tanah dan terkubur di tumpukan batu. Bulan mengambil tempat matahari di langit, lalu segera, matahari terbit kembali ke tempat yang seharusnya. Selama 3 hari, Zuo Fan berbaring di sana di antara bebatuan, tak berdaya. Ini adalah berkah terselubung, karena hewan-hewan liar akan membuang tubuhnya sekarang jika dia berada di tempat terbuka. Gemerisik. Pada fajar hari keempat, embun pagi menetes dari bebatuan dan di wajah Zuo Fan, membangunkannya dari tidurnya. Zuo Fan membuka matanya dan merasakan seluruh tubuhnya sangat sakit sehingga dia bahkan tidak bisa bergerak. Rencana awalnya adalah untuk mengambil akar bodi dan melarikan diri. Dia kemudian membagi dan menaklukkan pengejarnya, kelompok 4 orang Huang Puking Yun, saat mereka semakin jauh satu sama lain. Pil meledak disimpan sebagai pilihan terakhirnya. Dia telah mencoba melarikan diri berkali-kali, tetapi digagalkan di setiap kesempatan dan bahkan dikepung. Tanpa pilihan dalam masalah ini, dia akhirnya melawan mereka berempat bersama-sama alih-alih membiarkannya. Tetapi biaya untuk ini hampir tidak sepadan. Merasakan tubuhnya, dia yakin dia terjebak di sini, cacat, selama sebulan bahkan sebelum dia bisa mengangkat 1 jari pun. Selama periode ini, dia akan menjadi tidak berdaya seperti anak domba, di bawah belas kasihan pria kuat manapun yang kebetulan bertemu dengannya. Menempatkan hidupnya di tangan takdir bukanlah gaya kaisar iblis. Tapi tidak ada ratapan yang akan membuatnya keluar darinya. Dia adalah sepotong daging yang siap untuk hidupnya diambil. Tiba-tiba, langkah lambat terdengar datang dan Zuo Fan menegang. Tapi dia terlalu terluka untuk bahkan menyapu daerah itu dengan jiwanya untuk memeriksa. Dia tidak mengetahui tentang kultivasi orang tersebut dan kepanikan perlahan mulai muncul. Misalkan itu adalah ahli surga mendalam musuh. Itu akan mengekang hidupnya yang pendek bahkan lebih pendek. Retak, suara benturan batu bergema dan Zuo Fan tahu pendatang baru itu sedang menggali tumpukan. Boom! Kemudian, lapisan terakhir dihilangkan dan sinar matahari yang menusuk menghiasi wajahnya dan membuatnya tidak dapat melihat penyelamatnya. Kemudian dia mendengar suara yang dikenalnya. Saudaraku, aku menemukannya. Dong Xiaowan. Sambil mengerutkan kening, Zuo Fan menghela nafas. Jika itu Dong bersaudara, aku selamat, hehe. Minggir, Xiaowan, aku akan mengeluarkannya. Batu-batu hancur berkeping-keping saat tangan yang kuat meraih tumpukan itu dan menarik Zuo Fan yang terkubur keluar ke dalam cahaya siang hari. Dengan ledakan, tubuh kotornya ditarik keluar dari kegelapan oleh Dong Tianba dan menghantam tanah dengan keras. Zuo Fan merasa ada yang aneh di sini. Bahkan sebelum Zuo Fan melihat wajah mereka,
Yang menyambutnya adalah baja dingin berkilauan dari pedang spiritual kelas 3 yang bertumpu di lehernya. Hati Zuo Fan hancur. Apa yang pernah aku lakukan padamu? Dong Xiaowan menangis. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Jangan ikut campur. Dong Tianba menatap Zuo Fan ke bawah, pedang bergetar di tangannya. Iblis Zuo Fan, aku sudah lama menunggu untuk bertemu denganmu. Kamu seperti yang mereka katakan, sangat licik sehingga membuat kami benar-benar bodoh. Zuo Fan tersenyum. Ini aku, Iblis Zuo Fan. Saya tidak pernah berencana untuk membodohi Anda, tetapi Anda tidak pernah meninggalkan saya sendirian. Kamu berani berbicara kembali. Kemarahan Dong Tianba melonjak. Aku bertanya padamu, di mana saudaraku tersayang Song Yu? Mengapa Anda mengambil wajahnya untuk datang ke Drifting Flower City? Zuo Fan akhirnya mengetahui tentang semua ini dan menyeringai jahat. Aku yakin kamu sudah menyadari kebenarannya sekarang. Kau membunuhnya. Tangan Dong Tianba gemetar dan matanya memerah. Tentu saja. Mengapa? Menyeringai, mata Zuo Fan dingin, dan nadanya datar. Aku adalah iblis. Sejak kapan aku membutuhkan alasan untuk membunuh seseorang? Mata tanpa belas kasihan Zuo Fan dalam membunuh Song Yu membuat Dong Tianba gemetar karena marah. Mengaum, pedangnya maju. Tidak, saudara. Dong Xiaowan melemparkan dirinya ke depan Zuo Fan dan berkata dengan gugup. Saudaraku, dia membantu kita. Kami akan mati jika bukan karena dia, dan begitu juga klan kami. Kamu tidak hanya memilih yang lemah, tetapi kamu juga menggigit tangan yang memberimu makan. Pedang Dong Tianba berhenti. Tangannya gemetar, cerminan hatinya yang kacau. Siapa yang berani menyakiti suamiku? Sebuah teriakan tiba-tiba bergema. Kilatan merah mendorong Dong Xiaowan mundur dan berdiri di depan Zuo Fan. Xiao Dandan muncul. Dong Tianba, kamu punya keberanian. Kamu berani main-main dengan suamiku. 170. Xiao Dandan menakuti Dong Tianba, melompat 2 langkah ke belakang, menyebabkan pedangnya bergetar seperti daun. Dia tidak takut padanya, tetapi gedung bunga melayang di belakangnya. Minggir. Nada dingin Zuo Fan datang. Xiao Dandan tersentak dan menoleh dengan ragu, hanya untuk bertemu dengan sepasang mata dingin. Sayang, hajingan yang tidak tahu berterima kasih ini ingin menyakitimu. Apakah kamu tuli? Raungan Zuo Fan membuat Xiao Dandan gemetar dan dengan sopan minggir. Zuo Fan tidak bergerak tetapi itu tidak mengekang sikapnya yang mendominasi sedikit pun. Dia berbicara kepada Dong Tianba dengan tenang. Aku tidak akan berbohong padamu. Aku tidak hanya membunuh adik laki-lakimu yang baik, Song Yu, tetapi juga saudara perempuannya. Jika Anda berencana untuk membalas dendam, tidak ada yang menghentikan Anda. Dong Tianba ragu-ragu dan melirik Xiao Dandan. Matanya yang melotot terpaku padanya, seolah mengatakan, coba saja. Zuo Fan memahami keengganannya. Ini di antara kita, laki-laki. Wanita tidak punya tempat di sini. Dengarkan, Xiao Dandan, jika kamu mengacaukan klan Dong karena ini, maka jangan pernah panggil aku suami lagi. Xiao Dandan berkobar. Kalau begitu kamu akan menerimaku. Zuo Fan hanya menatap Dong Tianba dengan ketenangan yang mengerikan. Pedang itu kadang terangkat dan jatuh. Dong Tianba melihat mata Zuo Fan berubah dari kebencian menjadi rasa terima kasih. Mengingat saat mereka minum seperti tunas terbaik, Dong Tianba membuang pedang itu sambil menghela nafas. Lupakan. Saya hanya akan menganggapnya sebagai keberuntungan saudara Song Yu buruk untuk bertemu dengan Demon Archon seperti Anda. Kenapa kamu tidak menyerang? Apakah karena Xiao Dandan? Bunuh dia lalu bunuh aku. Kalian berdua hanya perlu menutup rapat ini dan bahkan Drifting Flowers Edifice tidak akan tahu tentang ini. Jika Anda masih khawatir, saya bisa mengajari Anda cara membuat kambing hitam dari klan lain. Dijamin 100% sukses. Zuo Fan tersenyum jahat. Kata-katanya membuat mereka bertiga melompat. Apakah dunia memiliki seseorang yang begitu baik untuk mengajari pembunuhnya agar tidak ketahuan? Xiao Dandan murung dan bergumam. Sayang, aku mencoba membantumu. Jadi mengapa kamu ingin aku terbunuh juga? Menutup mata terhadap anak anjing yang jatuh cinta ini, Zuo Fan menatap Dong Tianba dengan senyum samar. Dong Tianba kesal. Waner benar. Anda menyelamatkan kami sebelumnya dan membunuh Anda akan menggigit tangan yang memberi kami makan. Lebih baik jika hari ini berakhir dengan kedua hutang kita diselesaikan. Maksudmu, kau membiarkanku pergi karena menyelamatkanmu. Zuo Fan tersenyum. Mengangguk, Dong Tianba menghela nafas. Sayang sekali, aku tidak bisa membalas dendam untuk saudaraku tersayang Song Yu. Suara mendesing. Dong Tianba dipotong pendek oleh garis emas melewati telinganya. Dengan ledakan, batu setinggi 50 meter dihancurkan. Cahaya keemasan kembali ke Zuo Fan dan menyeringai jahat. Ketiganya menemukan itu sebagai bayi emas. Itu memang bayi darah tahap tempering tulang Zuo Fan. Dengan mencibir, nada suara Zuo Fan menjadi dingin. Dong Tianba, kamu jauh dari layak untuk menentukan nasibku. Hidupku adalah milikku sendiri apapun keadaannya. Misalkan pedangmu terlalu dekat, yah, kamu tidak akan berdiri sekarang.
Berkeringat dingin, Dong Tianba menatap bayi darah yang menyeringai, lalu senyum sinis pada Zuo Fan. Keduanya menyebabkan jantungnya berdetak kencang. Setan Zuo Fan adalah orang yang membunuh Yu Guiqi, bukan seseorang yang bisa ditangani oleh siapapun seperti dia. Zuo Fan hanya membutuhkan satu pukulan dan tuan muda kelas 2 ini menjadi debu. Itu membuat ejekan dari tampilan sebelumnya untuk menyelesaikan skor mereka. Saya tidak pernah memiliki hak untuk memilih nasib seseorang yang menantang 7 rumah bangsawan. Mata Xiao Dan lebih mabuk dari sebelumnya. Kekasihnya sangat terluka sehingga dia tidak bisa bergerak, tetapi bakat di sekitarnya, keberanian, membuatnya menjadi pria di antara pria, yang terbaik dari yang terbaik, masih ada di sana. Dong Xiaowan tidak terlalu jauh seperti Xiao Dan, tetapi di antara rasa takut dan gentar yang terpancar dari matanya, mereka tetap menatapnya dengan riak dan tegas. Tidak cukup bosan untuk memikirkan mata para penggemarnya, Zuo Fan menutup matanya. Bawa aku ke tempat yang aman. Aku butuh setidaknya 2 minggu untuk pulih. Baiklah sayang, aku akan menggendongmu. Xiao Dan melompat pada kesempatan itu, tanpa ragu-ragu. Keheningan Zuo Fan adalah semua persetujuan yang dia butuhkan. Tiba-tiba, Zuo Fan merasakan sesuatu dan dia membuka matanya. Tunggu, seseorang datang. Yang lain melihat sekeliling untuk mencari tanda-tanda sementara Zuo Fan mendapatkan kembali bayi darah di tubuhnya. Blood Infant bagus dalam menakut-nakuti kultivator tempering tulang, tetapi dia mungkin tidak berhasil dalam serangan diam-diam terhadap ahli surga yang mendalam. Hanya ketika dia berpasangan dengan bayi darah dalam pertempuran, dia tidak terkalahkan. Tapi sekarang, dia adalah bobot mati dan tingkat keberhasilan bayi darah turun tajam. Dia menyembunyikan bayi darah di tubuhnya, menunggu saat yang tepat untuk melakukan pukulan mematikan. Semak-semak mengacak-acak di bawah tatapan cemas semua orang. Kemudian, seorang lelaki tua keluar. Zuo Fan tahu siapa itu, Liu Yizhen. Liu Yizhen sangat senang dia menemukan Zuo Fan. Song, Grandmaster Zuo, akhirnya aku menemukanmu. Aku sangat senang kamu baik-baik saja. Zuo Fan memandangnya, tidak mengerti. Apakah saya pernah begitu dekat dengan orang tua ini? Apa yang membuatmu begitu khawatir tentang kesehatanku? Zuo Fan bingung, melihat Liu Yizhen melompat untuk memeriksa keadaan Zuo Fan. Zuo Fan dan yang lainnya tidak menemukan niat buruk yang tersembunyi di antara tindakannya dan membiarkannya lewat. Liu Yizhen mengerutkan kening beberapa saat kemudian, memancarkan kekhawatiran. Meridian Grandmaster Zuo rusak. Anda akan membutuhkan 3-5 bulan untuk pulih. Untungnya saya memiliki pil kelas 6, yang recovery pill. Ini mungkin tidak cukup untuk menghasilkan pemulihan total tetapi cukup untuk memungkinkan Grandmaster Zuo setidaknya bergerak. Pil pemulihan yang Zuo Fan sangat gembira. Dia tahu pil ini sejak dia adalah seorang alkemis. Dengan itu dan bodi jade sap, dia akan bangun dalam waktu singkat. Sebelum pertemuan 100 pil, dia tidak memiliki bahan kelas 6 dan tidak dapat memperbaiki pil pemulihan yang, atau dia sudah melakukannya sejak lama. Kedatangan Liu Yizhen adalah bantuan yang tepat waktu. Liu Yizhen melihatnya dengan sangat gembira. Tangannya melintas dengan botol dan mengeluarkan pil merah. Xiao Dan meletakkannya di dekat Zuo Fan untuk diperiksa lebih dekat, lalu membiarkannya mengambilnya ketika sudah dianggap aman. Dalam sekejap, Zuo Fan mulai memancarkan cahaya menyilaukan dari titik akupuntur utamanya saat kehangatan menjalari meridiannya. Itu sangat kuat sehingga bahkan orang lain di sekitarnya bisa merasakannya. Itu dimulai dengan kedutan jarinya saat Zuo Fan perlahan merasakan di lengannya, menguji jangkauan gerakannya. Liu Yizhen berteriak kegirangan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Grandmaster Zuo akan bisa berjalan. Zuo Fan bukan orang yang menunggu karena dia menggunakan satu-satunya lengannya yang mampu bergerak untuk mengeluarkan bodi jade sap dan menelan setetes. Liu Yizhen menamparkan kepalanya. Bagaimana saya bisa lupa? Grandmaster Zuo masih memiliki harta suci itu. Anda bahkan tidak perlu 1 jam sekarang dan Anda akan pulih sepenuhnya. Ini mengejutkan yang lainnya. Zuo Fan duduk bersila dan fokus pada pemulihan. Obat mengalir ke seluruh tubuhnya dan Zuo Fan bisa merasakan bagaimana meridiannya pulih. Itu berjalan sangat baik sehingga mereka tidak hanya pulih, tetapi menjadi lebih kuat. Bang! Dengan suara letupan yang tiba-tiba, telinga Zuo Fan berkedut saat kekuatan yang baru ditemukan berkeliaran di dalam dirinya. Dong Tianba berseru. Dia menerobos. Kata-katanya diikuti oleh pop lain dan kekuatan Zuo Fan berlipat ganda saat dia bahkan mulai bersinar dalam gelombang. Seolah-olah pasir berlian berkeliaran di sekujur tubuhnya. Dia menerobos lagi. Liu Yizhen mengedipkan matanya yang sudah tua dan berteriak. Ini luar biasa. Menerobos 2 kali dalam 1 napas. Berapa banyak orang di dunia ini yang memiliki keberuntungan seperti itu? Kemudian hal itu terjadi lagi tepat di tengah pidatonya. Apa? Suara Liu Yizhen bergetar. Melakukannya 3 kali berturut-turut tidak pernah terdengar. Gelar, aneh, Grandmaster Zuo memang pantas. Bahkan saya harus berkultivasi hari demi hari,
tahun demi tahun, untuk maju, tetapi tidak pernah sekalipun saya melakukannya begitu cepat. Semua orang di sekitarnya, yang mendengar pidatonya, memutar mata mereka. Bagaimana kamu bisa membandingkan dirimu sendiri? Dia aneh, jenius di antara para jenius. Bagaimana orang tua yang bodoh, yang bahkan tidak jenius untuk memulai, bahkan bermimpi naik ke levelnya. Liu Yizhen menyadari kesalahannya dan meluruskan janggutnya dengan canggung. 1 jam kemudian, Zuo Fan menarik kekuatannya dan membuka matanya dengan kilatan biru. Setiap gerakan dalam jarak 1 kilometer di sekelilingnya di lembah muncul di benaknya, hingga jangkrik terakhir. Ini adalah bidang pembeda Radiant Stage. Ketika Zuo Fan baru saja memasuki Radiant Stage dengan jiwanya, dia menghabiskan Yuan Qi-nya karena menggunakan pil berbahaya itu, sehingga mencegahnya dengan hati-hati merasakan perubahan yang dibawa oleh tahap baru. Sekarang, dia memecahkan 3 lapisan dan memasuki lapisan ke-5 tahap tempering tulang dalam satu gerakan halus. Pertumbuhannya tidak terbatas pada tubuh, tetapi juga jiwa, sambil juga menstabilkannya. Sama seperti Fang Qiubai, yang memiliki mata di mana-mana dalam jarak 1 kilometer darinya, Zuo Fan juga bisa. Yang tersisa hanyalah berlatih membunuh hanya dengan niatnya. Itu adalah kemampuan paling mengerikan dari ahli Radiant Stage.